komputer. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama wa qala lahu uktub. Qala ya rabbi wa ma aktub? Qala uktubul qadara wa ma huwa kainun ilal abad. Rawahu Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Wa qala aidan minal ulama'una, yakni qala Imam Al-Malik wa aidan Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh qayyid suyudaka bil khibalil muthiqah. Wa qala aidan fi riwayah, yani fi sahihul jami', qayyidul ilma bil kitab wa fi riwayatin bil kitabah. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, ibu dan bapak sekalian, ikhwan serta akhwat sekalian yang sudah ikut, ya, sudah join dalam program riset camp ini, ya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Saya akan membahas terkait dengan how to research, how to find the true right, and also how to write. Oke, jadi saya akan bicara tentang meneliti, bagaimana meneliti dan juga menulis ilmiah, ya, kaifa, yakni nabhas wa aidon naktub. Pertama, ketika bicara tentang penelitian ilmiah, saya singkat saja, yaitu proses mencari suatu kebenaran yang didasarkan kepada metode ilmiah. Ini yang saya sebut dengan apa? Penelitian ilmiah. Yang kedua, yang disebut dengan menulis ilmiah itu adalah menyusun karya tulis berdasarkan sistematika penulisan ilmiah. Nanti salah satu cirinya adalah logis, sistematis, dan empiris. Nah, ini sangat multi approach ketika bicara tentang tiga istilah ini. Oke, nah saya juga akan bicara tentang ilmiah. Yang disebut dengan ilmiah dalam konteks saya, dalam konteks pemahaman dari saya itu adalah segala sesuatu yang bersifat ilmu, baik itu monodisiplin, multidisiplin, ataupun interdisiplin ilmu. Nah, ini satu hal yang memang sangat-sangat menarik untuk dibahas, tapi insya Allah next time. Oke, berarti saya akan berbicara dalam 18 menit ke depan meneliti dan menulis ilmiah. Oke, saya gunakan istilah metode tulis. Nah, ini sangat dasar sekali bagi yang sudah senior, mungkin sedikit review atau murojaah. Kenapa? Karena terkait dengan sesuatu yang sifatnya sangat fundamental, sangat mendasar, yaitu metode tulis ini. Saya bicara tentang bagaimana ketika kita akan membuat sebuah tulisan dan juga bagaimana ketika kita akan membuat sebuah riset penelitian, tentu saja diawali dengan tema.
Tema itu adalah satu kajian global gitu ya. Satu bisa dikatakan rumpun ilmu, dan juga nanti ada di bawah tema itu ada topik. Nah, dari topik itu baru nanti bisa kita ke judul. Bahkan sebelum judul itu ada nanti subtopik. Nah, ya. Jadi ini bukan berarti apa namanya, kalau kemarin kita bicara tentang literatur review itu pertama, iya, tetapi dalam konteks yang lebih luas kita juga pertama itu kita mau menulis apa nih temanya. Oke, tema itu terlalu luas, maka kemudian kita spesifikkan lagi menjadi topik tertentu. Nah, topik kalau dianggap masih luas juga, kita gunakan subtopik yang lebih detail. Nah, dari sini kemudian kita paham bahwa tetapkan tema di sini adalah tema besar, kemudian pilih topiknya, kemudian pilih lagi subtopiknya. Oke ya. Yang kedua adalah ungkapkan permasalahan. Ini terkait dengan nanti academic problem dan social problem ya. Jangan sampai kita ini sebenarnya masalah yang sudah jelas gitu ya. Para ulama menyebutkan ketika satu ilmu itu sudah clear, sudah qat'i, ya tidak perlu lagi dibuat sebuah riset, kan itu akan menghabiskan tenaga saja ya. Oke, ini dari sisi ungkapkan permasalahan yang ada, kemudian lengkapi dengan teori dan perspektif. Nah, dalam konteks lengkapi teori dengan perspektif ini biasanya terkait dengan framework ya, atau kerangka berpikir. Oke, di sini ada beberapa istilah. Ada istilah kerangka berpikir, ada istilah kerangka pemikiran, ada juga berpikir kerangka teori atau landasan teori. I think semuanya itu adalah sama gitu ya. Jadi bagaimana cara berpikir kita itu dibangun dari berbagai teori dan juga perspektif yang ada. Nah, dari sini kita akan menemukan satu karakter dari sebuah kajian, sebuah penelitian, sebuah tulisan itu memang dia satu perspektif tertentu, walaupun tadi bisa saja multi perspektif gitu ya. Oke, kemudian ketika kita bicara tentang teori, otomatis teori tersebut itu sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, biasanya ini kita bisa lihat di literatur review yang relevan. Nah ya, jadi ini kalau tadi di sebuah penelitian bisa saja memang kita cari di riset di literatur review dulu, bisa juga itu untuk mengambil sebuah inspirasi. Tapi temanya dulu, kita mau cari literatur review gimana kalau temanya juga kita nggak tahu mau meneliti tentang apa gitu kan. Nah, jadi ini literatur review itu sangat penting sekali, kemudian juga sesuaikan metode penelitian. Nah, ini biasanya mahasiswa S1 di beberapa tempat gitu ya. Mahasiswa S2 juga kadang bingung ini metodenya itu apa gitu. Bahkan masih banyak mempertanyakan, misalnya bisnis model Canvas kok dijadikan metode, atau mungkin kajian pustaka kok jadikan metode. Banyak terjebak juga kepada case study, studi kasus. Seolah-olah tuh kayaknya kalau di master dengan PhD itu studi kasus dianggap aduh kok hanya case study saja, walaupun sebenarnya bisa saja, tapi nanti kesannya itu terlalu terlalu dangkal gitu ya. Nah, tentu saja setelah metode penelitian itu dipilih yang disesuaikan dengan objek dari penelitian, nanti akan ada penjelasannya, sertakan juga analisis dan juga kesimpulan. Nah, ini how to analyze our data is a very important for us ya. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Pertama ketika bicara tentang tema, nah ini nih, tadi ada Bu Ernawati, terima kasih sudah bergabung dari awal gitu ya. Ada juga Pak yang kelihatan di screen saya, Pak Bahrul Ilmi, wah senior saya nih luar biasa sekali. Nah ini sebenarnya apa ya, ketika bicara tentang tema itu sebenarnya bicara tentang sesuatu yang memang bisa jadi ada 3 pilihan ini. Antara kita itu suka, cinta gitu ya, kemudian juga memang data yang kita cari itu memang dekat gitu ya, dan juga mungkin bisa jadi sesuatu yang challenging, sesuatu yang menantang gitu ya, sesuatu yang menantang gitu ya. Jadi tema itu yang pertama itu kita bisa sukai, menarik hati kita, senang. Oke, saya senang ketika ekonomi itu sekarang itu bukan hanya senang, tapi memang bukan hanya satu bidang yang memang my export gitu ya, tapi memang kayak enak juga gitu. Ternyata ekonomi itu enak, muamalah itu senang, apalagi fikih, apalagi usul fikih gitu ya. Kemudian dekat. Nah, dekat kajian-kajian tentang usul fikih itu sangat banyak sekali, tinggal kita mengambil, mengembangkan teori-teori yang ada. Wah, ini levelnya sebenarnya belum sampai sih, tapi sebagai calon ilmuwan saya yakin harus ke sana juga. Oke, kemudian juga tadi sesuatu yang memang ingin kita ketahui dan penasaran. Ini biasanya sekarang ada tren, selain juga mixed method, juga ada interdisipliner. Ya, kemarin saya rapat dengan dari komunitas dosen Indonesia gitu ya. Mereka bicara tentang multidisipliner ya. Ketika bicara tentang kelautan misalnya gitu, bicara tentang bahari.
oh ada biobahari, ada yang disiplinnya ilmu biologi itu ada biobahari. Dari sisi ekonomi ada ekonomi bahari, dari sisi fikih ada fikih bahari, ya dari sisi nanti Al-Quran, oh Al-Quran banyak bicara tentang Al-Bahr gitu ya. Dari sisi hadis oh, banyak sekali. Jadi sangat multidisiplin dan ini sangat sangat menantang. Jadi sesuatu yang ingin kita ketahui ya membuat kita penasaran menjadi satu hal yang menarik. Nah, ini yang kedua itu ungkapkan masalah, artinya sosial problem ini menjadi terkadang itu mengecoh dari para peneliti sehingga kemudian muncullah oh ini sebenarnya masalah yang ya sudah biasa, misalnya wakaf nih kalau dalam bidang ekonomi syariah udah banyak banget wakaf gitu ya, strategi sudah banyak, kemudian juga menggunakan ANP sudah banyak juga, kemudian Mundur aja ya. kaget. Oke, mendengar apostle dan sebagainya sudah ada juga. Nah, academic problemnya ini. Jadi kalau di social problem itu pertanyaan itu adalah apa, ya gitu ya. Ini kecuali di kuantitatif nanti apa hubungan gitu ya. Tapi kalau di academic problem lebih kepada bagaimana dan juga mengapa. Oke. Nah, ini yang kita bisa diskusikan bersama terkait dengan teori dalam ilmu pengetahuan. Sebenarnya apa sih tadi yang disebut dengan ilmiah? Apa sih dengan disebut dengan ilmu pengetahuan? Nah, kalau kita ya selalu kemudian berpikirnya itu seperti katak dalam tempurung gitu ya, seperti seolah-olah itu kita terlalu terkungkung dengan teori ilmu pengetahuannya barat gitu ya, western. Tapi kadang kita juga terlalu tersekak terlalu terkungkung juga dengan teorinya timur gitu ya. Teori timur dalam artian itu mungkin mistiknya itu terlalu tinggi gitu ya. Mistik nanti maknanya luas sebenarnya gitu, yang gaib misalnya gitu ya. Nah, kita coba mengkorelasikan sebenarnya kalau seorang ilmuwan itu dia jujur, kemana saya sebut dengan hanif dan juga adil, maka dia sebenarnya betul-betul mencari sebuah kebenaran gitu ya, sehingga teori ilmu pengetahuan ini juga menjadi satu pembahasan tersendiri yang nanti kita akan pilih untuk digunakan. Nah, kabar baiknya ketika kita menulis dalam sebuah jurnal bisa kita hanya menggunakan sebuah teori saja gitu ya. Tapi kalau dalam sebuah tesis ataupun dalam disertasi biasanya dia sudah multi itu, tidak bisa hanya satu saja, tidak bisa hanya oh ini teori sebenarnya salah nih gitu. Apalagi kalau profesor nih pengalaman biasanya profesor itu selalu menyalahkan dari awal sampai akhir, sehingga tidak heran ya kalau teman-teman yang kuliah di master, yang kuliah di doktoral itu sering sekali dari mulai proposal sudah disalahkan, kemudian sudah masuk ke WIP 1 disalahkan lagi, WIP 2 disalahkan lagi, sampai ujian tertutup disalahkan, sampai ujian terbuka promosi pun itu masih disalahkan. Nah, itu adalah proses yang justru menjadikan seorang mahasiswa di level master dan PhD itu akan semakin matang sebenarnya dengan berbagai teori yang ada. Oke. Nah, kemudian setelah bicara tentang teori, ini sangat luas sekali, kita bisa diskusi lebih banyak, literatur review. Nah, ini yang paling penting, kemarin sudah saya bahas juga sebenarnya, literatur review itu sebenarnya tadi bicara tentang topik, tema dan juga topik penelitian. Jadi ketika saya mau meneliti, misalnya terakhir saya meneliti tentang bagaimana reaktualisasi dari Maqasid Syariah di sebuah klinik ya, di manajemen klinik ya, klinik di Kota Bogor misalnya gitu. Nah, ketika bicara tentang manajemen klinik, maka kemudian oke, ketika saya mau cari tentang klinik yang berbasis baik itu akad ekonomi syariah ataupun dia Maqasid Syariah, maka kemudian belum banyak nih, ada paling yaitu rumah sakit, sehingga kemudian saya menggunakan MUKISI ya, Asosiasi untuk Kesehatan Islam itu, untuk sebagai standar untuk analisisnya, toolnya tadi, dan juga fatwa DSN tentang penyelenggaraan dari rumah sakit syariah. Nah, tadi tema dan topik, kemudian juga ada objeknya ya, objek, oh ternyata objek ini sudah sering sekali, misalnya nih pariwisata di Lombok, aduh udah ribuan deh ya, udah ribuan sekali riset tentang penelitian pariwisata Islamic tourism di Lombok. Tapi apa yang beda nih? Oke, objeknya itu sama, berarti kita cari dari sisi yang ketiga, metode penelitiannya ya. Kalau yang biasa mungkin dia hanya case study, mungkin hanya dengan kajian-kajian teoritis, maka yang belum ada saya lihat itu justru mungkin yang lebih menantang, misalnya fenomenologi atau mungkin etnometodologi atau mungkin juga bahkan sampai ke etnografi, sampai ke participation action research, sehingga akan menghasilkan satu
description dalam sebuah kajian, dan ini akan semakin mendalam. Oke, ini ketika bicara tentang metode yang digunakan, otomatis apa nih gitu ya? Apakah kita mau ngambil tadi baik interdisipliner ya, atau mungkin multidisipliner, itu sangat mungkin sekali, apalagi dari dalam konteks kolaborasi dosen dengan dosen yang lainnya gitu ya. Mungkin yang kuantitatif terbiasa dengan statistiknya, dengan ENP-nya, dengan SWOT mungkin yang paling simpel ya, fenomenologi lebih menantang tadi dengan etnografi, atau mungkin di kualitatif ini paling banyak itu triangulasi. Padahal triangulasi itu apa ya bagus juga gitu, tapi dia paling sederhana dalam kajian kualitatif gitu. Triangulasi itu ya kita membandingkan antara sumber data, ya kan, kita ingin melihat validitas dari data, sumber data, kemudian teknik dari pengumpulan datanya, kemudian juga nanti waktu dalam pengambilan data itu, sampai kepada kesikohan ya, keterpercayaan dari narasumber tersebut. Nah, ini saya masukkan dalam juga kajian dari usul fikih ya, di dalamnya berarti termasuk juga kaidah fikhiyah, teori-teori yang ada di dalam itu sangat mungkin sekali untuk menjadi satu kajian. Misalnya ada teman di UIN Jakarta, dia menulis sebuah disertasi, judul itu tentang disebut dengan reformulasi kaidah ya, tentang keharaman atau tentang penggunaan dana non halal di perbankan syariah. Nah, dia merumuskan satu kajian atau merumuskan satu kaidah fiqhiyah. Wah, ini levelnya ya kalau doktoral itu, PhD itu wajar lah gitu. Tapi ini menjadi bagian-bagian ya yang mungkin akan terungkap gitu. Etnografi misalnya gitu ya, atau mungkin yang agak-agak semi. Etnografi itu jangan dikira, berarti ini harus minimal 1 tahun. Iya, kalau kajian lama memang dia perlu 1 tahun. Tapi kalau dalam topik atau bahkan sampai subtopik yang lebih detail gitu ya, kita cukup dalam sepekan atau 1 bulan itu udah bisa. Misalnya saya membuat sebuah kajian etnografi di Kampung Naga terkait dengan kita sebut satu ritual gitu ya, satu ritual, satu kita sebut dengan upacara keagamaan. Maka saya akan lihat dari mulai awalnya, persiapannya, kemudian juga pelaksanaannya, sampai setelahnya itu seperti apa. Karena saya fokus kepada satu ritual itu gitu ya, sehingga bisa seperti ini. Jadi tidak etnografi tidak yang harus keseluruhan. Nah, ini nanti banyak akan kita bahas di dalam kaitan dengan kualitatif. Nah, ini analisis. Pilih tools of analysis ya. Tool atau alat dalam menganalisis ini penting sekali. Demikian juga nanti apakah ini kuantitatif atau kualitatif atau kuantilatif gitu datanya. Ya, termasuk juga nanti alatnya. Masa mau makan apple gitu ya, mau makan apel itu pakai silet gitu ya. Ya bisa sih, cuman kan kita susah sendiri gitu. Atau mungkin kita mau makan apel gitu kok pakai golok gitu kan. Ya bisa gitu ya, cuman kita ribet sendiri gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi pilihan dalam how to analyze our data ya. Tahapan penelitian ini yang paling sering nih ya. Jadi kalau S1 makanya yang penting itu dia data yang ditemukan itu betul-betul valid dari sisi jenisnya. Jangan sampai dia itu terjebak kepada ini data primer, ini data sekunder, ini tersier. Teknik pengumpulan datanya pun ya sangat sangat sederhana sekali, apalagi sampai ke menganalisisnya. Dan nanti dalam pengambilan kesimpulan tentu saja harus konsisten dengan metode yang diambilnya. Oke, waktu saya agak sudah molor juga sedikit. Keep writing. We can discuss about the research and writing. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Ukhti Aisyah. Saya on time, masih ada 2 menit lagi nih. Ya, masih bisa 2 menit lagi. Jadi terkait dengan tadi bagaimana cara memulai tulisan. Minta 2 menit dong waktunya gitu ya. Nah, mungkin sebagian mau dari mana gitu. Tadi kalau Bu Ernawati alhamdulillah sudah paham. Jadi saya udah punya temanya. Bukunya tuh udah numpuk tuh di depan ini, sudah di depan komputer, tapi di depan komputernya waktunya biasa ibu-ibu nih ya, masaknya, ngurus anak gitu ya, ngurus suami juga gitu ya. Nah, ini ya we can manage our time tentu saja.
Di sini juga ada Bu Heni juga dari Siomas yang lagi processing untuk tesis juga, tapi insya Allah bisa membagi waktunya ya. Oke, dah pas 29 di sini di jam saya ada 8.29 kita akan masuk kepada pemateri yang kedua terkait dengan mungkin perspektif yang lebih milenial ya tentang bagaimana menulis. Tadi kok kayaknya kesannya sangat teoritis sekali gitu ya. Nah, kita langsung ke praktis. Oke, siap. Aisyah sudah bisa? Oke, tunggu sebentar kita sambil ini lagi. Nah, dari sini ya, nanti kalau sudah oke, terima kasih waktunya. Nah, kalau ada tambah waktu 5 menit lagi, berarti nanti saya akan bicara tentang tadi, saya teruskan. Misalnya, tadi sudah ditemukan temanya. Oke, saya mau meneliti tentang misalnya nih, nanti tulisan saya terbaru itu tentang ekonominya metaverse gitu ya. Walaupun tadi kata Kang Sesep itu masih 10 sampai 20 tahun ke depan gitu. Tapi saya pikir sekarang udah dijual belikan kok gitu. Berarti sudah ada nih. Dan satu dari publikasi saya di Surabaya itu juga terkait dengan jual beli virtual property ya. Jadi virtual property itu seperti apa nih gitu. Jadi walaupun metaverse itu masih lama gitu, tapi ternyata ya sekarang itu sudah banyak orang jual beli virtual property, sesuatu yang mungkin menurut satu community itu bukan almal. Padahal kita tahu ya almal itu adalah kullu syai'in lahu qimatin. Ya segala sesuatu yang memiliki qimah, memiliki nilai ya. Nah, nilai di sini ukurannya itu apa? Apakah aksarun nas ya kebanyakan manusia atau mungkin pada atau komunitas-komunitas tertentu dalam artian bisa jadi bahwa satu benda itu dianggap sebuah harta di satu komunitas gitu ya, tapi di komunitas lain itu dianggap bukan harta. Nah, saya menggunakan teori terkait dengan an-nuqud awil fulus ya, uang dalam Islam, bagaimana teori-teori terkait dengan uang dalam Islam dari mulai yang paling ideal itu adalah dinar dengan dirham, tapi kemudian berjalannya waktu, kemudian juga para ulama menyebutkan bolehnya adanya uang itu dari apa yang disebut dengan logam, baik itu besi, tembaga ataupun yang lainnya gitu ya, logam. Kemudian sekarang pun kita sudah menggunakan uang kertas, di mana uang kertas itu ya memang intrinsik dengan ekstrinsik itu berbeda, tapi kita gunakan berarti kan memang ya memang itu sah gitu. Nah, ketika kemudian ternyata muncul uang digital yang ternyata itu ya memang ya banyak pemainnya, banyak yang memang tidak niatnya itu tidak baik gitu ya. Oke, sambil menunggu mungkin saya mau kasih kesempatan yang mau bertanya dulu nih ya. Nah, nanti Tessa kalau sudah siap nanti boleh diinikan. Saya berikan kesempatan untuk yang bertanya. Oke, sudah siap? Assalamualaikum Pak Dokter. Oke, silakan. Oke, sebelum Maisa kita masuk ke ada kandidat dokter kita dari UIN Bandung nih. Ya, silakan. Nggak apa-apa, ini OTW ya, masih di perjalanannya. Silakan. Saya ingin tanyakan tentang kripto. Oke. Tentang uang digital itu ya. Iya, betul. Kalau dengan teori uang itu kan kalau secara teori itu kripto itu bertentangan dengan ini. Nah itu kajian-kajian kripto itu bisa dibahas di ekonomi syariah nggak? Terus apakah kripto itu bisa digunakan nggak gitu kan secara codingnya gitu, secara jelasnya bisa ini nggak Pak Dokter? Oke, terima kasih. Ini yang kedua berkaitan dengan metodologi. Ya berkaitan metodologi. Kalau tadi kan kalau kita lihat tuh di metodologi itu di bab 3 itu ada namanya definisi konsep dan definisi operasional. Bab 3 ya. Kalau di kuantitatif itu sebagai bahan untuk pembuatan instrumen. Nah, kalau di kualitatif seperti apa Pak Dokter? Karena instrumen di kualitatif itu yang saya baca itu dia itu diri sendiri masalahnya. Itu diri sendiri itu bisa menggunakan wawancara dan lain-lainnya. Itu mohon penjelasan Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya memang level doktor insya Allah ya. Mudah-mudahan cepat selesai nih disertasinya. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama adalah terkait dengan kripto ya. Jadi tadi saya menggunakan kajian kalau di virtual property sebenarnya termasuk kripto juga, termasuk juga NFT yang sekarang ini ya. Tapi kita nggak terjebak ke fikihnya. Kita hanya ingin melihat bagaimana cara kita meneliti cryptocurrency ini atau kripto sebagai investasi juga gitu ya.
dalam perspektif ilmu atau metode penelitian? Jawaban tadi pertama ya karena uang itu adalah alat tukar dan itu adalah alat dalam transaksi tasarruful mal gitu ya, sehingga ya jelas itu adalah kajian dari ekonomi syariah. Jelas sekali gitu karena bicara tentang uang. Ada banyak sekali buku bicara tentang bagaimana teori tentang uang, baik itu dalam konvensional ekonomik ataupun dalam hal yang sifatnya itu Islamik. Oke, jadi jawaban pertama adalah ya sangat cocok sekali ya, dan itu memang bagian dari ekonomi syariah. Kemudian bagaimana nih teman-teman mungkin pengen penasaran gitu ya. Nah, tentu saja teori yang digunakan ketika kita membuat sebuah penelitian ya, fokus kepada tadi ke kripto gitu ya. Maka gini, oke, kripto itu adalah pertama dia ada dua. Pertama dia adalah alat tukar gitu ya, alat tukar ya, the tool of exchange gitu ya. Kemudian yang kedua dia sekarang itu bukan hanya alat tukar tapi dia juga adalah investasi atau komoditas ya yang menjadi investasi. Nah, berarti di sini udah ada subtopik tuh. Kita mau membahas kripto sebagai alat tukar atau kripto sebagai satu komoditas. Tapi ternyata sekarang dua-duanya gitu. Kenapa? Karena di Ethereum itu yang di NFT yang viral itu ternyata itu juga adalah uang yang memang digunakan ya, kemudian dia bisa untuk jual beli tapi dia juga bisa menjadi investasi. Nah, kita juga jangan terjebak kepada tadi teori oh iyalah dari dulu yang namanya menjadi ijma ulama itu bahwa uang itu dalam Islam itu adalah alat tukar sehingga dia kemudian bukan sebuah komoditas. Nah, ini teori-teori ini kalau mau dengan studi kritis sebenarnya bisa aja kita bongkar gitu ya, dalam artian itu kita kritisi gitu. Tapi kita akan sepakat dulu ke ijma dulu. Oke, uang adalah alat tukar berdasarkan ijma. Saya mengambil dari fatwa DSN MUI ya tentang tentang pasar uang di sana ya, karena banyak sekali yang diharamkan, ada lebih dari dua yang dibolehkan itu adalah yang ya dan biadin, yang artinya dia cash tetapi cashnya itu adalah 2 atau 3 hari. Oke, kembali ke tadi kripto. Nah, kalau saya meneliti tentang kripto dalam konteks misalnya tadi perspektifnya saya spesifikkan menjadi subtopiknya adalah penggunaan kripto sebagai alat tukar ya dalam kajian ekonomi syariah. Oke, nah berarti saya akan bicara tentang kripto sebagai alat tukar. Pertama saya bicara tentang bagaimana pandangan-pandangan, teori-teori ya mujtahidin dalam hal ini ulama-ulama terkait dengan uang. Tadi saya katakan uang dari mulai uang itu adalah dinar dengan dirham ya, kemudian muncul lagi logam ya, bahkan ada beberapa negara yang itu juga menggunakan dia kerang atau mungkin dia juga menggunakan kulit binatang gitu ya. Nah, kemudian muncullah uang kertas, perkembangan itu seperti apa, kemudian muncul lagi sekarang yang digital. Berarti kita akan bicara tentang syurut dari al-fulus awil amwal au muqud ya. Jadi syarat-syarat ya. Nah, syarat-syarat ini dalam konteks ilmu pengetahuan itu disebut dengan apa? Teori. Oke, teori uang menurut misalnya Ibnu Khaldun misalnya. Mereka Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya uang itu adalah kesepakatan. Sehingga apapun bentuknya, bahannya, ketika itu disepakati dan digunakan, ya itu menjadi sebuah mata uang yang sah dalam Islam. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian di beberapa negara Afrika itu tadi ada kerang, ada mungkin kayak semacam kulit dari satu tumbuhan gitu ya. Nah, kenapa? Karena bicara tentang sebuah kesepakatan. Nah, tapi kemudian ada yang berikutnya, bukan hanya kesepakatan tapi ada jaminan dari pemerintah. Nah, keywordnya ini adalah jaminan dari pemerintah atau lembaga yang dia valid, yang dia itu memang dipercaya dan dianggap sebagai satu institusi yang memang legal di suatu wilayah ya. Saya merujuk juga kemarin perkataan dari teman di Malaysia, seorang expert bidang investasi. Beliau mengatakan crypto is our future. Ya, kripto itu adalah masa depan dunia terkait dengan pembayaran dan juga komoditas. Semakin penasaran gitu ya. Nanti kita akan jawab Pak Asep setelah nanti Aisyah akan memberikan memaparkannya tentang bagaimana data dalam qualitative approach ya, dan juga apa nih jenis-jenisnya terutama di bab ketiga. Stay
Tune, jangan lupa. Oke, kita sekarang lanjutkan ke Ukhti Aisyah As-Salafiyah. Saya sudah jadikan co-host, silakan boleh share dari slide-nya. Saya silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan untuk Dr. Misna dan semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah sesuai dari poster yang waktu itu kita bagikan dan juga ada broadcast yang kita bagikan, malam ini pertemuan kedua kita akan membahas tentang struktur atau alur dari sebuah paper atau karya tulis ilmiah. Dan saya izin share screen. Kita lanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Kemarin kita udah bahas sekilas tentang ini, struktur dari paper ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bahwa struktur dari paper kurang lebihnya, terutama yang diterbitkan dalam jurnal, terdiri dari minimal hal-hal berikut ini. Yang pertama ada judul, ini sebentar saya untuk annotate-nya, jadi bahwa ada judul, kemudian juga biasanya di bawah judul ada penulis, afiliasi dari penulisnya, kemudian ada abstrak, kata kunci atau keyword, biasanya sebagian juga ada yang mencantumkan JEL classification atau klasifikasi JEL, ada pendahuluan atau introduction, literatur review atau tinjauan literatur, metodologi, termasuk juga data dan teori, kemudian juga hasil dan diskusi, kesimpulan dan rekomendasi atau conclusion, dan terakhir ada referensi. Oke, next slide. Ya, dan kemarin kita juga udah bertanya ke semua peserta yang hadir di sini, kira-kira mana nih yang duluan, dan menurut beberapa pendapat dari para ahli, bahwa urutan yang direkomendasikan adalah seperti ini, walaupun ini bukan jadi urutan baku, tapi kurang lebih yang pertama adalah literatur review, kemudian ke pendahuluan, kemudian ke metodologi, ke data atau teorinya, kemudian ke hasil dan diskusi, kemudian ke kesimpulan dan rekomendasi, penyusunan referensi atau daftar pustaka, kemudian abstrak, kata kunci, klasifikasi JEL, dan yang terakhir penentuan judul, penulisan nama penulis, dan juga afiliasi dari penulisnya. Untuk urutan penulisannya yang direkomendasikan seperti ini, walaupun mungkin kita punya cara sendiri-sendiri mana yang sekiranya cocok untuk kita. Kemudian langsung masuk ke bagian kepenulisan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, jenis-jenis kepenulisan ini sebetulnya banyak tipenya, tapi minimal ada 3 jenis yang biasa kita kenal atau biasa kita lihat dalam jurnal-jurnal yang terpublikasi. Ini terkhusus ke Oke, lanjut. Ini fokus ke jurnal yang terpublikasi karena walaupun memang ada juga karya tulis ilmiah, ada juga biasanya kalau yang dilomba-lombakan jenisnya lebih banyak lagi. Tapi secara umum ada yang sifatnya teoritis, yang sifatnya memang menguji teori, kemudian juga biasanya menggunakan data-data kuantitatif, kemudian juga biasanya menguji suatu teori, ada juga yang memang bersifat empiris, ada juga yang sifatnya meta-analisis atau kita juga biasa sebut dengan literature review, penelitian yang memang mereview literatur. Bukan hanya meta-analisis sebetulnya, tapi juga ada bibliometrik, ada juga beberapa jenis yang lainnya. Nah, sebetulnya seperti apa artikel yang bagus, seperti apa artikel yang biasanya dia mudah diterima dalam jurnal, terutama buat kita yang di bidang akademis, seperti apa tulisan yang mudah diterima ketika kita mengajukan untuk dijadikan sebagai tugas akhir, mungkin skripsi, teman-teman yang masih skripsi. Artikel yang bagus pun dalam lomba adalah artikel yang menyajikan gagasan baru, pertanyaan teoritis, wawasan baru dalam suatu permasalahan yang ada atau analisis baru dari pengetahuan yang ada. Kata kuncinya adalah novelty. Ada sesuatu yang baru di sana, ada hal yang memang sebelumnya belum ada. Dan itu yang menjadikan satu tulisan jadi bagus. Karena kalau misalkan hanya sekedar membahas apa yang sudah ada, tidak ada kebenaran, tidak ada nilainya, tidak ada novelty-nya. Kemudian juga artikel yang bagus bisa dilihat dari literaturnya. Artikel yang bagus adalah artikel yang didasarkan pada literatur yang relevan. Artinya literaturnya jika memang dia menggunakan data yang paling terbaru, jika dia menggunakan teori atau sebuah
rumusan atau sebuah hasil temuan, maka digunakan yang paling pertamanya, siapa yang menemukan yang pertamanya. Dan menunjukkan pemahaman akan perkembangan akademis. Ini menunjukkan bahwa peneliti kita tahu betul dengan apa yang kita tulis. Kita paham dengan bagaimana perkembangan dari tema yang memang sedang kita riset ini. Kemudian, artikel bagus juga artikel yang signifikan dan tepat waktu. Tentunya kita berusaha untuk memberikan satu artikel yang punya ide, punya gagasan, punya satu kebaruan yang memang relevan dengan apa yang terjadi sekarang atau dikaitkan dengan apa yang terjadi sekarang. Misalkan wakaf memang jadi satu teori yang sudah lama dibahas, tapi ketika kita kaitkan dengan SDG, kait dengan ESG dan lain sebagainya yang saat ini menjadi rencana atau target dari negara-negara besar dunia, itu jadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus, signifikan, tepat waktu dengan keadaan sekarang. Selanjutnya, ini tentang penulisan tadi kita bahas secara umum, bahwa kurang lebih ada 4 atau mungkin 5 bagian, ada pendahuluan, literatur review, kemudian bab 3 metode, hasil, dan terakhir biasanya bab 5-nya ada conclusion yang terdiri dari kesimpulan dan juga rekomendasi. Untuk pendahuluan sebetulnya poin-poin ini sudah cukup untuk menggambarkan satu bagian pendahuluan yang baik, yang rapi, yang lengkap. Pertama harus ada objek penelitiannya. Apa yang sedang kita teliti, apa yang memang jadi fokus utama kita. Jadi usahakan untuk apa yang kita tulis ini dia detail, tidak terlalu luas, tapi juga tidak terlalu kecil sekali atau mungkin tidak signifikan. Misalnya Aisyah hanya menulis satu penelitian yang memang hanya ada di misalkan di tazkiyah aja atau mungkin di kelas di halaqah Aisyah gitu atau mungkin di ruang lingkupnya kecil sekali dan mungkin nggak terlalu membawa dampak yang besar untuk masyarakat gitu. Jadi objek penelitiannya harus jelas, tidak terlalu besar. Misalnya kita bahas secara umum tentang satu teori atau satu bidang, tapi juga tidak terlalu kecil. Jadi selektif, jelas, dan kita punya alasan tepat kenapa kita memilih hal tersebut sebagai objek penelitian kita. Kalau misalkan kita pilih Indonesia, kenapa Indonesia ini harus jelas? Kalau misalkan kita pilih mungkin di daerah Bogor aja jelas juga kenapa. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi ini sesuatu yang membuat kenapa kita mau menulis tentang ini. Artinya ada keresahan apa dari kitanya. Ada problem apa yang membuat kita mau menulis penelitian ini. Gitu. Kemudian juga kontribusinya. Selanjutnya ada kontribusi. Kontribusi ini lebih kepada apa sih dampak yang bisa diberikan dari tulisan kita. Apakah dia bisa memberikan rekomendasi mungkin untuk para pemangku kebijakan, atau mungkin dia berisi inovasi yang kira-kira bisa langsung diterapkan, atau mungkin memberikan satu fakta, satu informasi untuk bidang akademis, dan lain sebagainya. Terakhir, kesenjangan. Kesenjangan ini gap, novelty, hal yang sekiranya memang baru dari penelitian kita itu apa? Itu apa yang membuat dia beda dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu bab pertama. Kalau misalkan tulisan kita, bagian pendahuluannya sudah mencakup minimal 4 hal ini, maka biasanya akan sangat menarik sekali untuk baca yang bagian-bagian selanjutnya. Karena pendahuluan ini sama seperti apa istilahnya ya, kayak trailernya ya. Trailer. Ketika kita lihat awal-awalnya ini bagus, biasanya peneliti atau mungkin pembaca akan lebih tertarik untuk baca bagian selanjutnya. Yang kedua, bab kedua ini kita sebut dengan literatur review atau mungkin studi literatur atau mungkin landasan teori dan lain sebagainya. Literatur review ini minimal ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah literatur review ini mengukur tingkat pengetahuan kita terhadap apa yang sedang kita bahas. Kita sebagai peneliti, kita sebagai penulis, kita sebagai akademisi, ketika menulis sesuatu sudah jadi adabnya seorang penuntut ilmu, juga sebagai tanggung jawab sebagai seorang akademisi untuk melandaskan semua yang kita tuliskan, semua yang kita sampaikan dengan landasan-landasan yang ilmiah yang dapat diterima. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu, ada data yang kita sampaikan, ada kebaruan apa, perkembangannya seperti apa, itu semua berlandaskan pada data-data yang memang relevan, data-data yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya penting sekali literatur review ini nanti kita melihat bagaimana, dari mana kita mendapatkan informasi, source-nya dari mana, sumbernya dari mana, dan itu nanti akan berkaitan ke kita tidak boleh mengutip langsung dari blog atau mungkin dari website yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tapi lebih ke prefer ke selain rujukan-rujukan ilmiah dari jurnal, tapi juga bisa dari lembaga-lembaga atau website-website
pemerintahan, mungkin dari BPS, mungkin dari BI, atau reportnya OJK, dan lain sebagainya. Selain itu juga sebenarnya literatur review ini nanti kita akan lihat juga, Aisyah, sebenarnya ada satu template penulisan paper, jadi dia jelas, ada judulnya, ada bagian-bagian awalnya yang bisa kita tinggal masuk-masukkan aja. Literatur review ini terdiri dari minimal 2, bukan minimal, di antaranya bisa 2. Pertama dari sisi teori atau mungkin dari perkembangannya. Ketika kita membuat literatur review, jenisnya bisa bersifat teori. Misalnya kita bahas tentang maqasid syariah pada wakaf. Kita bisa masukkan teori-teori yang berkaitan dengan maqasid syariah. Kita bisa sampaikan hadis-hadis tentang hadis-hadis tentang wakaf misalnya, atau mungkin konsep-konsep tentang maqasid syariah dari para ulama, atau yang memang sifatnya perkembangan. Artinya kita bahas tentang wakaf dan kita melihat seperti apa wakaf sekarang, seperti apa wakaf diterapkan di negara lain, atau mungkin bagaimana manajemen dari wakaf sekarang. Penelitian terbaru tentang wakaf ini mulai mengarah kemana, gitu. Jadi selain dari sisi teorinya, artinya siapa yang pertama kali, yang paling ujung awalnya, kita juga melihat yang paling ujung akhirnya. Yang paling terbaru itu seperti apa, gitu. Jadi itu akan membuat kita sebagai penulis bisa mendapatkan gambaran besar dari apa yang kita tulis dan bisa memberikan kontribusi yang lebih lengkap lagi, lebih komprehensif, karena pemahaman kita sudah lengkap. Dari kita paham bagaimana awalnya, kita paham bagaimana tren terbarunya, bagaimana emerging trends-nya sekarang. Selanjutnya ada metode, bab ketiga, method, termasuk nanti di sana ada datanya, softwarenya kita sebutkan, samplingnya kalau misalkan kita gunakan juga. Dan di bagian ini kita pertanyaan penelitian dijawab dengan metode yang tepat. Kita berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada di bagian pendahuluan, apa yang tadi, objek penelitian yang kita pilih, motivasi yang kita yang membuat kita ingin menuliskan penelitian tersebut, kontribusi kita, kesenjangan kita, semuanya itu terjawab dengan metode yang tepat. Karena teman-teman ternyata setiap metode punya karakteristiknya masing-masing. Setiap metode punya cara untuk pengambilan datanya masing-masing. Artinya ketika misalkan kita mau menghitung efisiensi bank, kita nggak bisa pakai bibliometrik, kita nggak bisa pakai sentimen analisis, kita nggak bisa pakai ANP, kita harus pakai misalnya DEA atau mungkin MPI, Malmkis Productivity Index. Sebaliknya ketika kita misalnya mau melihat prioritas, kita nggak bisa pakai DEA tadi, kita nggak bisa pakai MPI tadi, kita harus pakai Delphi atau mungkin ANP atau mungkin IPEV dan lain sebagainya. Dan nanti setiap bagian itu punya caranya masing-masing. ANP harus pakai kuesioner, kemudian bibliometrik harus pakai database dari Scopus atau mungkin dari Dimension. Kemudian misalnya apa lagi? Misalnya DEA, dia harus kita kumpulkan data-datanya dari laporan-laporan keuangan. Jadi semua metode punya tujuannya masing-masing, dan itulah bagaimana kita berusaha menjawab pertanyaan penelitian kita dengan metode yang tepat. Kemudian juga di bagian metode kita berusaha menggambarkan metode yang kita gunakan, jadi seperti apa sih alurnya, atau mungkin jika ada rumusnya kita masukkan juga rumusnya. Kemudian, sebentar. Kemudian yang bab keempat, kita akan masuk ke bagian hasil, result, atau and discussion. Biasanya di sebagian paper ada yang menulis result and discussion. Jadi di sini berisi analisisnya, hasil dari olahan software kita. Ya, oke, lanjut. Kemudian ada robustness testnya jika memang dia menggunakan penelitian-penelitian yang membutuhkan tes kekuatan gitu. Jadi biasanya kalau di DEA misalnya ada two stage DEA, jadi DEA-nya itu sekali, terus ada tes kalau di kuantitatif juga ada robustness test, jadi menguji kembali apakah betul formula yang kita gunakan. Dan terakhir temuannya. Oke, berdasarkan hasil ini seperti apa? Hasil temuannya seperti apa? Apakah memang kalau misalkan tadi kita menghitung efisiensi, apakah dia efisien? Kalau misalkan kita menghitung prioritas, mana sebenarnya yang prioritas? Kalau kita melihat tadi literatur review, seperti apa perkembangan tren terbaru tentang topik yang kita cari? Gitu. Jadi di sini hasil, kemudian baru nanti ini kayaknya kurang atau mungkin ada di, oh enggak ada. Kemudian yang terakhir nanti biasanya di bab 5 ada conclusion, kesimpulan, dan juga ada recommendation, ada rekomendasi. Itu berisi biasanya rekomendasi untuk minimal akademisi, atau mungkin praktisi, atau mungkin regulator, atau mungkin memang pihak-pihak yang berkaitan dengan apa yang kita tulis.
Selanjutnya ini detail dari masing-masing bagian. Tadi kita udah lihat secara overview sekilasnya. Ini pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan pendahuluan? Seperti apa pendahuluan itu? Nah, menurut Corbett tahun 2007, pendahuluan ini menampilkan artikel dan berfungsi sebagai lihat sekilas. Kalau di bisa lihat apa ya sesuatu yang biasanya ada lihat sekilasnya, blog mungkin ya. Di blog itu ada yang kayak lihat sekilas, dan pendahuluan ini berfungsi seperti itu, memperlihatkan sekilas tentang isi paper kita secara umum. Kemudian juga memberikan pandangan yang sekilas yang menarik tentang topik, jadi kita berusaha menunjukkan hal-hal yang menarik di bagian pendahuluan, dan juga menarik membaca untuk membaca selengkapnya. Kalau dari pendahuluannya aja, dari introduction-nya tidak menarik, atau mungkin data-datanya tidak jelas, atau mungkin tidak ada kontribusinya, maka kita sebagai pembaca juga cenderung tidak tertarik untuk membaca selanjutnya. Kemudian ini ada introduction. Introduction ini tadi menuliskan beberapa poin ya, diantaranya ini beberapa checklistnya. Kalau misalkan teman-teman mau menulis introduction, tulis semua pertanyaan ini dan isi, misalnya satu pertanyaan ini satu paragraf, dan hapus semua pertanyaannya, insya Allah jadi satu introduction yang lengkap. Pertama, teman-teman harus tulis apa sih tujuan penelitiannya. Untuk tujuan penelitian sendiri nanti bisa masuk ke pertanyaan yang di bagian hijau ini. Kita fokus ke kanan dulu, sebutkan tujuan penelitiannya apa, jelaskan spesifiknya seperti apa. Apa sih yang ingin kita cari, apa sih yang sebenarnya pengen kita temukan. Kemudian apakah topik tersebut dibahas oleh profesional dan regulator, atau memang hanya dibahas oleh para akademisi aja. Kemudian apa yang pakar katakan tentang masalah ini, topik yang kita cari ini, apa kata para pakar di bidang tersebut, apa kata para ahlinya. Kemudian apakah ada statistik dan perkembangan yang relevan atau data-data yang mungkin bisa kita cantumkan di sana, misalkan tentang wakaf, berapa potensi wakaf sekarang, berapa realisasinya, dan lain sebagainya. Kemudian teori-teorinya, apakah mungkin ada teori yang perlu kita cantumkan, kemudian apakah ada bukti empirisnya, kemudian bagaimana penelitian memiliki kekhasan. Khas itu yang tadi ya, novelty, kebaruan, yang baru dari penelitian kita, mungkin dari sisi metodenya, mungkin dari sisi pemilihan objek penelitiannya, dan lain sebagainya. Kemudian kontribusinya, apa kontribusinya? Kira-kira bisa memberikan manfaat apa penelitian ini? Terakhir, apa datanya? Data apa yang kita gunakan dalam penelitian ini? Untuk tujuan riset sendiri, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita membantu kita juga. Pertama, apakah kita harus menentukan apakah topik yang kita cari, yang kita sedang riset ini ada dalam teori dan praktik, atau memang masih dalam taraf teori aja. Itu harus kita pastikan. Jika memang kita udah menemukan, kita bisa masuk ke landasan teoritisnya. Jika memang dia teori, biasanya ada siapa yang pertama kali mencetuskannya, siapa yang pertama kali menggagasnya. Nah, kita perlu cari tahu itu. Kemudian juga kita bisa cari bukti empiris yang ada, bagaimana perkembangannya sekarang, statistik yang relevan, data-datanya, kemudian tadi masuk sini juga ya ini, kontribusinya apa, dan terakhir subjek atau sampel penelitiannya, kenapa kita pilih ini. Perlu dicantumkan secara sekilas aja ya, tadi introduction itu hanya lihat sekilas, jadi cukup satu paragraf per satu pertanyaan. Kemudian kita ke literatur review, ini lebih lengkap dari yang tadi literatur review itu hanya bertujuan sebetulnya untuk memberikan pemahaman kepada pembaca kita, apa sih yang sebenarnya kita bahas ini. Seandainya kita menulis sesuatu yang agak rumit, misalnya tentang Islamic Moral Economy dari Profesor Muhammad Asuta ya di UK. Kita belum tahu apa sih yang dimaksud dengan Islamic Moral Economy. Nah, kita sampaikan di literatur review ini. Literatur review berfungsi sebagai bagian yang memberikan gambaran kepada pembaca untuk memahami apa yang sebenarnya sedang kita bahas. Dalam menulis literatur review, ada beberapa poin. Pertama, kita berusaha untuk mencari literaturnya. Kita berusaha untuk cari papernya. Cari dari mana rujukan-rujukan yang paling utama tentang topik yang sedang kita bahas. Setelah itu baca scanning, lihat sekilas aja apakah memang paper ini misalnya relevan dengan yang kita cari, dan jika memang iya, maka baca lebih detail paper tersebut, cari tujuannya apa, tujuan dari masing-masing paper tadi, sampel yang mereka gunakan apa, metode yang mereka gunakan apa, hasil utamanya apa, evaluasinya apa. Kalau Aisyah biasanya dibuat satu tabel, jadi tabel nomor, kemudian tujuannya apa, sampelnya apa, metodenya apa, hasilnya apa, evaluasinya apa. Kira-kira yang kurang dari sini itu apa. Kemudian disusun, nah dari sana kita bisa punya gambaran besar tentang topik yang kita cari, topik yang kita teliti dalam beberapa
penelitian ilmiah gitu. Oh ternyata rata-rata menggunakan metode ini, metode A. Belum ada yang menggunakan metode B. Nah, itu bisa jadi satu gap. Itu bisa jadi satu novelty yang bisa kita barukan di sana. Atau mungkin rata-rata menggunakan sampel di daerah-daerah aja. Jadi ruang lingkupnya kecil. Sekarang kita menggunakan dalam ruang lingkup satu negara. Atau mungkin membandingkan satu negara dengan negara lain. Itu bisa jadi satu kebaruan juga. Terakhir, susun dengan baik. Bagaimana hasil dari penelitian tersebut? Oh, ternyata tadi kita mendapati bahwa penelitian ini hanya terbatas di sini. Maka kita berusaha untuk memberikan satu tulisan yang lebih lengkap lagi. Kita berusaha untuk mengisi gap. Ternyata belum ada yang membandingkan misalnya antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, kita mengisi gap tersebut. Jadi literatur review ini secara umum berusaha untuk mengevaluasi bagaimana literatur yang ada dan menyambungkannya dengan gap penelitian. Gap penelitian itu tadi bagian-bagian yang memang belum ada dalam literatur, dalam rujukan-rujukan ilmiah. Dan dari sini kita bisa mendapatkan tujuan dan kontribusi penelitian yang sangat definitif dan detail. Gitu. Jadi kita berusaha mengevaluasi, mencari apa sih gap penelitiannya. Kalau kita sudah tahu gap penelitiannya, kita bisa menentukan tujuan apa yang mau kita tuju, kontribusi apa yang mau kita berikan dari penelitian tersebut. Nah, di sini kita harus pikirkan gap apa yang harus diisi, kontribusi yang diberikan, sehingga literatur review tersebut diarahkan kepada gap atau kontribusi tersebut. Jadi misalkan kita mau bahas tentang membuat satu inovasi baru, nah kita bisa cari literatur review yang memang relevan dengan penelitian tersebut, dengan yang kira-kira mau kita tulis nanti. Kemudian literatur review dalam jurnal, teman-teman di sebagian besar jurnal, penelitian disarankan untuk memiliki tujuan literatur yang muncul di bagian pendahuluan dan metode. Sebagian memang ada yang dibuat satu bagian khusus, tapi di sebagian jurnal lain ada yang memang disatukan. Jadi literatur review itu nggak jadi bagian tersendiri, tapi masuk dalam introduction atau mungkin ke bagian method. Yang biasanya masuk bagian method itu biasanya penelitian bibliometrik. Dia karena bibliometrik itu satu istilah yang memang belum umum dan memang tujuannya juga untuk mereview literatur, jadi biasanya tidak ada literatur review di sana. Kemudian ketika bagian tinjauan pustaka atau literatur review ini ditulis secara terpisah dari bagian pendahuluan dan metode, biasanya ada dua subbagian yang tadi kita bahas. Pertama dari sisi konseptualnya, gimana teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut, gimana mungkin kalau misalnya ada perkataan-perkataan para pakar, dan yang kedua, bagaimana literatur empirisnya atau studi sebelumnya dan pengembangan hipotesisnya, bagaimana kebaruan dari penelitian ini atau kebaruan dari topik ini. Kemudian, sebentar. Kemudian di sini yang bisa kita lakukan adalah tentukan tujuannya. Jadi ketika kita menulis penelitian argumen, buat pernyataan dengan tujuan yang jelas. Kemudian lakukan risetnya, ulas penelitian lain yang memang berkaitan dengan topik yang kita bahas, kemudian ringkasan dasar dan relevansinya, kita pastikan literatur yang kita gunakan sebagai rujukan sudah kita pahami dengan kita meringkasnya, dan kita pastikan itu relevan dengan yang kita tulis. Kemudian kembangkan tinjauan secara logis. Dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan, berdasarkan kita baca-baca paper orang lain, kita baca-baca hasil penelitian orang lain, kita kembangkan tinjauannya secara logis. Jadi, oh hasilnya seperti apa? Kira-kira yang kurang apa? Kira-kira yang sudah ada apa? Kemudian yang terakhir adalah sertakan daftar referensi. Ketika kita menulis tinjauan literatur, biasanya kita akan banyak mensitasi, dan mungkin nanti kapan-kapan atau di pertemuan yang keberapa ya kita bisa belajar bagaimana menggunakan Mendeley. Mendeley ini membantu kalau ada Aisyah biasanya pernah ikut beberapa workshop dan mereka mengatakan kalau menggunakan Mendeley ini 50% membantu kepenulisan paper karena akan membantu banget ketika kita membuat daftar referensi. Beberapa jurnal punya template atau bentuk referensi yang berbeda-beda. Ada yang minta bentuknya APA atau American Psychological Association, ada yang MLA atau Chicago atau yang lain sebagainya. Kemudian kita ke metode, ini sekilas-sekilas aja. Jadi dalam bagian metode ini kita berusaha untuk menyebutkan dan menjelaskan metode yang sedang kita gunakan, kemudian mendefinisikan semua istilah-istilahnya, singkatan dan rumus-rumus dengan jelas,
terutama kalau yang kita gunakan misalnya istilahnya baru gitu ya, pentahelix atau mungkin IVEV atau mungkin scientometric dan lain sebagainya. Dan tapi yang perlu diingat adalah jangan diulang-ulang. Kalau misalkan memang metode ini umum digunakan, misalnya kualitatif deskriptif, tuliskan secara ringkas aja karena memang udah umum digunakan. Kecuali kalau misalkan metodenya relatif baru, maka bisa dijelaskan lebih dalam. Misalkan tadi DEA, data envelopment analysis, nggak semua orang mungkin yang banyak menggunakannya. Kemudian juga kita di sini perlu menjelaskan dalam bagian metode. Ketika di bab 3 ini, kita jelaskan, ceritakan bagaimana metode ini sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kita berusaha untuk menjelaskan kenapa akhirnya metode ini yang dipilih gitu. Kemudian buat daftar rujukan jurnal yang menggunakan metode yang serupa. Nah, tadi ketika kita membuat literatur review, kita tahu mana aja paper-paper yang sekiranya menggunakan metode yang sama. Dan sebetulnya ketika kita membuat literatur review, dari sana kita bisa dapat satu inspirasi. Oh, ternyata kebanyakan yang menulis tentang misalnya efisiensi bank menggunakan metode ini, maka kita bisa ikut atau mungkin terinspirasi untuk menggunakan metode yang sama. Selanjutnya juga kita bisa mengidentifikasi hipotesis yang akan diuji, kita tentukan apa hipotesis yang mau diujinya di bagian metode ini, dan secara umum jelaskan prosedur empiris dengan cukup detail. Bagaimana kalau di bibliometrik itu biasanya ada apa ya istilahnya ya, rumus-rumus yang harus dimasukkan, kira-kira prosesnya itu seperti apa, atau kalau di INP itu biasanya ada 3 tahap, tahap-tahapnya disebutkan gitu dengan jelas. Kemudian di bagian metode ini juga kita berusaha untuk menjelaskan jenis data yang digunakan. Jenis datanya apakah mungkin data sekunder dan dari mana dia didapatkannya, database-nya dari mana, dan juga atau mungkin data primer, dan sebutkan sumber datanya. Sumbernya kita dapat dari mana. Kemudian sebutkan frekuensi data dan periode atau ukuran sampel. Kita sebutkan apabila kita menggunakan sekian, kenapa juga kita hanya menggunakan sekian, atau mungkin ada rumus dari sampling yang kita gunakan, maka perlu disebutkan di sini. Kemudian diskusikan proses yang dilakukan apa saja dari data mentahnya. Jadi data mentah itu kita apakan? Kita mungkin masukkan ke software apa, atau mungkin kita masukkan dalam satu perangkat lunak apa, mungkin di Excel, mungkin ada lagi yang lain sebagainya. Kemudian buat tabel yang menunjukkan setiap tahap penyusunannya, sumber datanya. Kalau biasanya kita di skripsi ini ada yang suka buat struktur apa namanya, kerangka pemikiran gitu ya. Biasanya dibuat kayak grafik yang kotak-kotak dan dia ke bawah gitu. Jadi kita paham, oh arah pemikirannya seperti ini. Kemudian berikan statistik deskriptif jika memang dibutuhkan. Selanjutnya, tadi sekilas tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu kan hasil dari analisis kita, dan setiap hasil tentunya bergantung pada bagaimana kita mengolah datanya, bagaimana kita melakukan proses penelitiannya, juga bagaimana metode penelitian yang kita gunakan, dan itu tentunya berbeda-beda. Penelitian kualitatif seperti apa hasilnya, penelitian kuantitatif seperti apa hasilnya, analisisnya, elaborasinya, kata-katanya tentunya akan masing-masing berbeda sehingga tidak dicantumkan di sini. Mungkin kapan-kapan kita bisa buat research camp dari beberapa metode mungkin ya. Tapi ini langsung ke bagian selanjutnya. Seandainya kita udah buat bab 1, udah buat bab 2, udah buat bab 3, bab 4-nya analisisnya sudah ketemu, hasilnya, kesimpulannya ketemu, rekomendasinya juga sudah disusun, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah biasanya kalau kita submit paper ini ke call for paper atau mungkin beberapa kegiatan-kegiatan conference, kita akan diminta untuk presentasi. Beberapa jurnal juga ada yang meminta ketika kita diterima di jurnal tersebut, kita diminta untuk presentasi. Walaupun nggak semuanya, ada juga jurnal-jurnal yang kita submit aja, nggak perlu presentasi, udah bisa diterima. Cuma untuk presentasi ini, ada beberapa poin yang bisa kita ingat, yang bisa kita note. Yang pertama adalah presentasikan gagasannya. Paper itu tadi punya banyak sekali bagian, punya banyak detail yang mungkin kalau kita baca semuanya itu nggak akan cukup, waktunya hanya 10 menit atau 15 menit, tapi kita berusaha untuk menyampaikan gagasannya. Artinya apa? Artinya dia biasanya dari sisi novelty, dari sisi kontribusi, dari sisi seperti apa hasil analisisnya. Jadi fokus ke gagasannya, fokus ke kebaruan apa, fokus ke informasi apa yang baru dari kita. Itunya yang perlu kita sampaikan. Selanjutnya juga masukan dan rekomendasinya. Orang lain mungkin
ketika mendapatkan informasi, oh ternyata perbankan syariah pada masa pandemi dia tetap efisien, sedangkan misalkan bank konvensional tidak efisien. Ya udah apa gitu. Kemudian apa implikasinya, apa dampaknya. Dari sana kita berusaha untuk menyampaikan masukannya apa. Jadi apa yang bisa kita kasih rekomendasi, apa atau pihak-pihak mana saja yang sekiranya bisa kemudian terdampak dari hasil penelitian ini dan bisa memanfaatkan hasil penelitian ini untuk kemudian bisa dikembangkan, mungkin dijadikan sebagai satu regulasi, mungkin dijadikan sebagai nanti membuat satu kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita presentasi, kalau ini dalam bentuk conference, atau mungkin kita mengirimkan ke jurnal, atau mungkin ya call for paper juga sebagian ada ya yang pada akhirnya dikirimkan ke jurnal atau dibuat proceeding, kita akan, kalau misalkan tulisannya memang diterima oleh komitinya, oleh panitianya, kita akan diminta untuk merevisi. Sebagian ada yang memang langsung dikumpulkan, gitu ya, diantologikan, seperti Gamma ICIED-nya UGM, mereka nggak seleksi lagi, tapi sebagian ada yang mereka dipilih, sebagian ada yang masuk, sebagian ada yang enggak, kayak JIMF-nya Bank Indonesia, mereka biasanya ngasih revisi. Dan kita berusaha di sini di tahap ini setelah presentasi, kita revisi sesuai arahan reviewer. Nah, sebagian tadi call for paper atau mungkin conference, mereka bentuknya beda-beda. Ada yang ketika kita conference, peserta lainnya diminta untuk bertanya ke kita. Ada juga yang ketika kita conference, ada diskusi di sana, ada reviewer di sana. Artinya peserta lain mungkin ada yang bisa bertanya, atau juga nggak bisa bertanya sama sekali, jadi kita hanya menyimak, mendengarkan bagaimana review atau mungkin arahan atau mungkin masukan dari para diskusan itu. Dari kalau mungkin di lomba istilahnya juri ya, juri. Tapi kalau misalkan di penelitian paper, kita sebutnya reviewer atau mungkin diskusan. Dalam presentasi ada dua poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama dari sisi public speaking-nya dan kedua dari slide presentasinya. Untuk public speaking, ini juga sesuatu yang masih Aisyah pelajari. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan presentasi dengan public speaking yang baik, dengan ini beberapa teknik yang Aisyah pelajari, tapi mungkin masih perlu banyak belajar juga. Pertama dari sisi berceritanya, kemudian mainkan intonasinya, walaupun kalau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, Aisyah ini nadanya datar banget dan cepat sekali bicaranya, karena kalau di conference itu biasanya kita dikasih waktu 10 menit untuk bahas semua hasil penelitian kita, jadi ngomongnya harus agak lebih cepat gitu. Kemudian misalkan gunakan quotes, gunakan pantun, gunakan drama, dan lain sebagainya. Kemudian juga act out, kita berusaha untuk menampilkan nothing to lose, kita berusaha untuk menampilkan semaksimal mungkin, juga pandangan menatap audiens kalau memang dilaksanakan secara offline. Untuk slide presentasinya kita gunakan desain yang flat, yang minimalis, kemudian hanya poin-poin aja, dan kita perhatikan ukuran hurufnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jangan terlalu kaku juga slide presentasinya, harus fleksibel, harus indah dipandang, dengan siapkan slide pendukung jika memang dibutuhkan. Kemudian ini ada beberapa tips trik. Pertama tentang memotivasi diri, kita berusaha dalam melakukan penelitian, dalam menulis, kita meluruskan niat, kita memastikan bahwa yang kita lakukan ini adalah salah satu dari kontribusi kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang akademisi yang berusaha untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, yang semoga bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang melalui tulisan kita. Selain itu juga tentunya dalam motivasi diri kita perlu ikhtiar yang sebaik-baiknya, usaha dulu, coba dulu, gagal sekali dua kali itu wajar, dan ditolak sekali dua kali juga wajar. Terus berusaha lagi, coba lagi, sampai insya Allah akhirnya akan ada titik di mana kita bisa diterima, insya Allah. Dan tentunya banyak-banyak berdoa. Kemudian tips triknya juga find the best team. Kita kadang-kadang di beberapa tulisan ini, beberapa jurnal itu mereka sangat concern dengan penulisnya. Jadi semakin banyak penulis, semakin bagus penulisnya, semakin mudah untuk diterima. Dan biasanya memang bentuk grup untuk saling melengkapi tentunya baik ya. Jadi Aisyah beberapa waktu lalu pernah ada pengalaman, kita mendiskusikan satu topik bersama salah satu ahli ekonomi Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, dan beliau ngasih masukan-masukan, nggak banyak, tapi kita mencantumkan nama beliau, dan itu menjadi satu nilai yang
bagus untuk kita dan juga kita membantu beliau gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme di sana. Dan juga kemarin belum lama ini kita ada project dengan Profesor Marco Tiemann. Beliau penulis yang saat ini di Malaysia, tapi beliau non-Muslim. Dan beliau membahas tentang halal supply chain. Dan kemarin saat kami rapat, beliau sempat bercanda mungkin ya. Beliau bilang, ini kenapa nggak ada orang Muslim yang mau membahas tentang ini gitu. Kenapa setiap saya lihat tulisan tentang halal supply chain tuh hanya kebanyakan tuh munculnya nama saya lagi atau mungkin nama teman-teman saya yang mereka tuh notabene bukan Muslim gitu. Jadi ini jadi motivasi buat kita. Tapi juga find the best team artinya kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak dan dari conference, dari ketika kita mengikuti call for paper, kita bisa bertemu dengan banyak orang dari banyak negara, kita bisa minta kontak mereka dan akhirnya kita bisa kolaborasi untuk menulis bersama. Ketika sebuah jurnal itu akan lebih memandang dengan topik yang mungkin nggak jauh beda, metode yang nggak jauh beda, hasil tulisan yang nggak jauh beda. Ketika salah satunya penulisnya ini hanya dalam 5 orang misalnya dari satu negara dan satu lagi 5 orang dari berbagai negara, lebih menarik yang banyak negaranya itu. Karena memang itu menunjukkan bahwa lebih komprehensif, lebih banyak pandangan dari banyak pihak dan jadi lebih berwarna gitu. Kemudian Oke, juga 1 menit lagi, 2 menit. kemudian juga susun target dan timeline, kita gunakan kalender, kita menulis itu nggak bisa yang mungkin sebagian ya ada yang bisa hanya 2-3 hari, tapi juga tentunya perlu perencanaan. Dan asah ide melalui kreativitas dan berpikir kritis. Sering-sering kita nih membaca buku, mendengarkan podcast, atau mungkin YouTube, media internasional, dan lain sebagainya. Termasuk juga ikutan program-program seperti ini. Dan cari pendukung lain yang bisa bikin semangat. Mungkin ikutan hibah riset untuk para dosen, ikut workshop-workshop seperti ini, dan daftar konferensi, ikut call for paper, lomba, dan lain sebagainya. Itu tentang penelitian secara umum tentang paper. Selanjutnya tentang publikasi jurnal, insya Allah di kesempatan yang berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ukhti Aisyah atas pemaparannya. Tadi selain juga how to publish our article, juga ada bonus untuk how to presentate our research ya. Jadi ada bonus juga bagaimana cara mempresentasikan dari ide gagasan kita khususnya di hasil riset yang biasa dalam bentuk paper ataupun juga makalah-makalah yang lainnya. Nah, ini sudah bonus tentu sampai tadi kepada beberapa tips dan lain sebagainya. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah masih stay tune di sini ya. Tadi banyak hal terkait juga dengan bagaimana sebuah tulisan ilmiah ya, baik itu yang sifatnya atau datanya itu kuantitatif ataupun juga kualitatif atau mix method juga, atau juga tadi yang kalau saya lihat tadi beberapa riset yang disebutkan itu lebih memang kepada riset kebijakan dan kekinian. Nah, mudah-mudahan ini terjadi kolaborasi yang sangat menarik ketika saya lebih fokus kepada kajian pustaka. Ya, kajian pustaka ini sekarang itu juga menjadi satu metodologi dalam kualitatif gitu ya, tapi lebih kepada teori-teori pengembangannya, basic filosofinya, dan juga bagaimana teori-teori para ulama terkait dengan perkembangan ilmu, dan juga tadi yang terakhir berbicara tentang isu-isu terkini ya terkait dengan tadi harus tadi bukan hanya multidisipliner tapi sudah interdisipliner. Oke, nanti kita akan bagi waktu, masih ada sekitar 28 menit untuk kita bisa diskusi ya terkait dengan hal ini, dan insya Allah kita akan berlanjut lagi di pertemuan yang akan datang. For your information, insya Allah kita akan bahas tentang how to publish our article. Jadi tadi kan sudah bicara tentang bagaimana cara menulis artikelnya gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya adalah terkait dengan bagaimana cara kita mempublish ya artikelnya. Tuh mungkin Aisyah bisa juga kita tunda dulu yang bagaimana cara mempublish di jurnalnya, karena mungkin sebagian masih ada yang pengen tahu nih tentang metode penelitiannya. Kayaknya usulan saya di pertemuan berikutnya itu adalah di metode penelitian yang mungkin sekilas saja mungkin yang Aisyah kuasai, misalnya ANP, kemudian juga ada bibliometrik, kemudian juga mungkin ada metadata gitu ya. Ya, 3 saja. Nanti juga saya akan jelaskan di pertemuan yang akan datang itu tentang lebih banyak ke case study, kemudian juga ada grounded theory gitu, termasuk juga
ya yang saya suka adalah kajian tentang usul fikih dan juga maqasidus syariah gitu ya. Jadi ini jadi pertemuan akan datang sepertinya kita akan fokus kepada bagaimana how to implementate gitu ya, bagaimana atau maybe how to use the research methodology, bagaimana menggunakan metode yang ada. Karena Ibu dan Bapak sekalian, kadang mungkin masih bingung juga nih, mungkin ada juga yang udah belajar metode penelitian, tapi ternyata ini nggak cocok loh. Tadi kata Aisyah katakan, ya nggak bisa. Saya pengen tahu tentang bagaimana misalnya tadi manajemen rumah sakit ya, berbasis maqasidus syariah. Ya biasanya kalau di kajian-kajian yang muncul itu adalah Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat itu saja gitu ya. Biasanya kalau mau masuk ke Jazir Auda agak khawatir karena memang agak sedikit liberal gitu ya. Jadi mungkin agak khawatir, tapi sebenarnya sebagai sebuah ilmu maksud saya itu dikembangkan dari misalnya hifdzun nafas ya. Breakdown dari hifdzun nafas itu dia lebih detail ya. Kalau saya lihat juga ketika kajian tentang maqasidus syariah justru malah kejebaknya itu kepada usul fikih, menjadi ke haram halal, padahal dia harusnya tuh basic pemikiran mendasar. Wah itu next session lah insya Allah ya, kita akan bahas bersama gitu ya. Oke, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya dulu, tapi kayaknya tadi karena Pak Asep sudah sampai rumah juga, sudah mendengarkan, saya mungkin jawab sekilas saja gitu ya. Nanti insya Allah Pak Dr. Kandidat Asep Saiful Hamdi akan kita berikan panggung juga untuk menjelaskan tentang ini, karena beliau banting setir dari pendidikan Islam ke ekonomi ini. Ke hukum Islam dan ekonomi. Jadi agak menarik juga nih. Jadi bagaimana mengimplementasikan kuantitatif khususnya statistik itu di ekonomi ya. Padahal kalau kita tahu basic pemikiran dari ekonomi itu sebenarnya ilmu sosial gitu. Tapi kemudian dibawa oleh orang-orang statistik, orang-orang matematika. Jadi akhirnya ekonomi itu jadinya seolah-olah itu matematik statistik gitu ya. Tapi ya it's no problem lah gitu ya. Jadi tadi kalau menjawab bicara tentang biasanya yang paling banyak itu adalah memang di bab ketiga terkait dengan metode penelitian ya, bagaimana sistematika dan juga urutan dari metode penelitian di bab 3 khususnya yang datanya adalah data kualitatif. Oke, nah lebih bagus sebenarnya nanti ada contohnya, ada example-nya. Kenapa? Karena tadi data kualitatif dia itu kan sangat sangat beragam, dan yang mau diteliti itu apa? Misalnya nih, saya mau meneliti dengan menggunakan grounded theory. Nah, karena grounded theory berarti teori-teori dasar yang ingin mengkaji secara mendalam. Tadi balik ke saya ingin mengkaji tentang sebenarnya kripto itu dalam Islam itu seperti apa. Tetapi sepertinya itu bukan menggunakan usul fikih. Kalau usul fikih dia menjadi hukum. Maqasidul menjadi qawaidul khamsah gitu kan, menjadi hukum kalau saya meneliti kripto dengan pendekatan usul fikih. Tapi kemudian ketika kripto itu menggunakan tadi maqasid, maka dia menjadi basic values, nilai dasar dari uang itu seperti apa. Nah, kalau menggunakan grounded theory berarti saya akan bisa memunculkan bahwa teori atau uang dalam Islam ternyata dia bukan hanya nilai intrinsik dan ekstrinsik, tapi berbicara tentang bagaimana satu kesepakatan yang kemudian dilindungi oleh sebuah kepemimpinan formal misalnya gitu ya. Nah, berarti ketika menjawab bagaimana, memang beberapa mahasiswa baik itu S1 ataupun S2 bahkan sampai ke S3 juga itu kadang di bab ketiga itu dia agak terjebak kepada nanti ke kuantitatif, ke definisi operasional gitu ya. Padahal kalau di kualitatif sebenarnya dia simpel. Pertama, objeknya apa? Ya, objek dari penelitiannya apa? Kemudian metode yang digunakan itu apa? Nah, kalau sudah tahu objek dan metode, berarti kita sudah tahu data. Nah, data ini bagaimana cara mendapatkannya dulu? Ini di step pertamanya. Misalnya ada mahasiswa kita yang meneliti tentang bagaimana politik ekonominya ya pada masanya Serikat Dagang Islam. Ya, salah satu tadi indikasi ya bahwa Serikat Dagang Islam kenapa itu muncul? Mohon maaf ya, karena memang salah satu dari adanya apa yang disebut dengan kebijakan yang cenderung kepada bukan pribumi. Ya, jadi kebijakan ekonomi jelas waktu itu adalah VOC yang cenderung tidak memihak kepada pribumi.
Nah, ini kan satu satu apa ya, bisa dikatakan nanti kalau di kuantitatif itu hipotesa, tapi kalau di kuali itu biasanya dia adalah preposisi atau pertanyaan awal. Jadi kenapa nih, apakah munculnya Serikat Dagang Islam itu karena pengaruh dari kebijakan VOC yang cenderung ya mendiskreditkan atau lebih tepatnya itu menekan pribumi dan memberikan kebebasan aturan-aturan itu kepada pedagang-pedagang asing misalnya. Nah, oke. Nah, berarti karena di background-nya kajiannya itu adalah history, maka dia menggunakan historical approach. Nah, ketika bicara tentang historical approach berarti datanya itu harus betul-betul data valid. Nah, kita mengambil dari metode penelitian sejarah. Ya, nah ini yang terjadi nih ketika mamanya ada tulisan-tulisan tentang sejarah pemikiran Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, kok sumbernya cuma dari misalnya Ar-Rahiqul Maktum gitu ya, atau mungkin dari Qisasul Anbiya atau mungkin dari Sirah Nabawiyah gitu kan. Nah, cari kalau pakai Sirah Nabawiyah oke, pakai sirah yang lebih paling tua yaitu sirahnya Ibnu Hisham misalnya. Nah, jadi validitas data itu akan menentukan termasuk kadang sulit sekali atau kadang peneliti ini primer atau sekunder. Ya, kalau dia mau tadi mencari tentang kebijakan politiknya VOC pada SDI itu, maka yang primernya itu adalah koran kebijakan ya Belanda VOC pada waktu itu dan harus terbit pada saat itu. Kalau selain itu 10 tahun, 20 tahun sampai 50 tahun berikutnya baru itu berarti dia udah sekunder. Nah, sama juga nanti ketika kita kajiannya itu adalah usul fikih atau mungkin fenomenologi. Ya, fenomenologi ketika kita melihat hanya satu kali saja, ya satu kali saja itu seolah-olah tuh datanya itu belum valid. Kenapa? Karena salah satu nanti adalah dengan adanya perpanjangan observasi, sehingga kemudian yang tadi ada direct observation, ada deep interview, ya, kemudian juga ada documentation itu sebenarnya baru awal untuk membuktikan bahwa ini betul loh, ini datanya itu memang sudah valid. Ini yang primer, ini yang sekunder. Nah, setelah data itu ditemukan, baru nanti tadi how to analyze, bagaimana menganalisisnya, apakah mungkin perspektifnya apalagi juga nih ilmunya nih. Kalau ini Pak Asep ini nanti ke ilmu hukum Islam dalam hal ini, itu kajiannya biasanya paling banyak ini pakai Prof. Rahimahullah, Prof. Juhai S. Praja itu selalu menggunakan teori credo, teori syahadah gitu ya. Itu paling ini kalau nah teori syahadat itu selalu digunakan sebagai grand teori. Nah, nanti ada middle teorinya apa yang digunakan. Nanti akan berubah-ubah terus sampai ujian promosi pun dia akan berubah atau mungkin ya ini kayaknya ini biar belajar lagi ini nggak cocok nih, nggak sesuai. Kenapa? Karena satu objek, satu permasalahan itu bisa didekati dengan berbagai approach, ya multi approach gitu ya. Jadi multi pendekatan sehingga kita mau ngomongin kripto pakai apa? Usul fikih, makosid, fenomenologi bisa juga atau mungkin pakai teori kaidah uruf misalnya gitu ya, atau mungkin pakai teori tentang politik hukum. Wah, banyak sekali. Nah, jadi kita bisa menentukan satu metode ketika memang objeknya itu apa. Ya, kita nggak bisa meneliti satu hal gitu ya. Misalnya ini nih apa namanya berita-berita terbaru nih, ya berita-berita terbaru terkait dengan kajian tentang apa namanya kajian tentang kajian ekonomi ya, fokus ke ekonomi, maslahah dari perpindahan ibu kota misalnya. Walaupun ini sangat terlalu luas sih sebenarnya gitu, tapi dari sisi ekonomi itu mana dan datanya itu harus betul-betul valid. Jadi ini juga bedanya peneliti itu dengan orang awam itu kadang ngelihatnya itu mudah gitu ya, ngelihatnya itu kok ini langsung begini gitu, padahal ya belum tentu juga. Apalagi nanti kajian media gitu ya, komunikasi, kajian juga kebijakan ini akan sangat banyak sekali gitu ya. Nah, jadi apa namanya di bab tentang metode penelitian dia secara detail di kualitatif. Sebenarnya dia bukan hanya bicara tentang data, teknik pengumpulan, jenis datanya, validitas datanya juga akan dilihat. Biasanya menggunakan yang paling gampang tadi triangulasi. Kalau menggunakan fenomenologi, etnometodologi atau mungkin pakai etnografi dia dari validnya suatu narasumber gitu ya. Jadi misalnya tadi Aisyah juga menyebutkan tentang ANP. Pilihan dari narasumber yang ANP itu ya nggak bisa sembarangan gitu. Ketika dia bukan expert ya bisa jadi
jadi dia akan apa namanya dia datanya itu sumir, bahasanya itu datanya tidak valid. Nah, sehingga kemudian penelitian kita adalah batu bata yang melengkapi penelitian-penelitian yang lainnya. Oke, kita bisa diskusi lagi. Sekarang kita berikan kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung. Pak Syukur kayaknya udah nggak sabar nih pengen bertanya nih kayaknya nih. Kita waktunya sampai 9.45. Silahkan ada yang mau bertanya to the point saja. Warna kita terbatas. Silahkan Pak. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, nanti sambil menunggu langsung boleh raise hand atau mungkin agak bingung nih mau nanya apa gitu ya. Tadi juga dipahami bahwa setiap jurnal dia itu memiliki template tersendiri. Walaupun tadi secara general ya samalah, ada background, ada latar belakang. Ya nanti kadang pertanyaan penelitian itu dia masuk di akhir dari latar belakang gitu ya. Kemudian juga nanti metodologi kadang ada juga yang kadang di depan gitu ya. Kadang juga ada yang setelah background langsung ke metode penelitian, ya langsung ke analisis, baru langsung ke nanti ada kadang ada kajian kerangka teorinya dan sebagainya. Silakan Pak Sugar mau bertanya, silakan. Yang sudah open mic, silakan ada yang mau bertanya. Nanti kalau tidak kalau umpamanya ada yang belum paham, pengen lebih detail, ada mentoring atau coachnya, nanti boleh tanya langsung secara japri boleh juga terkait dengan mentoring atau camp-nya ini. Karena kita bukan hanya mendengar sebenarnya, kita ingin juga nanti next session itu kita akan ini nih ada bedah artikel gitu ya, atau mungkin ini mungkin karena kita belum terbiasa mungkin ya, jadi nanti mungkin ada yang mau menyuguhkan di sini ya biar kita ramai juga nih mungkin di pertemuan keempat atau kelima ya peserta itu boleh share screen ya tentang jurnal dia, kemudian kekurangannya itu di mana. Ini biasanya kadang mungkin agak malu-malu atau nggak enak gitu kali biasanya gitu ya. Padahal sih kalau menurut saya atau mungkin inilah blind reviewer gitu ya. Jadi bilang aja ini bukan punya ini atau mungkin boleh kirim ke kita juga kali ya, kirim ke kita kemudian nanti kita nggak sebutkan namanya ditutup atau di delete ya, kemudian oke ini loh kekurangannya, ininya apa gitu. Oke Pak Syukur sudah open mic, ada mau yang ditanyakan? Oh ada Pak Ustadz Dadan dulu nih, silahkan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Ada pertanyaan tentang tadi menarik bahasan tentang penelitian kepustakaan ya. Jadi sejauh mana itu bisa dijadikan sebagai hal yang katakanlah bukan ecek-ecek lagi, itu jadi sebuah penelitian yang mungkin saya baca tuh penelitian kuantitatif kausalitas, itu maksudnya seperti apa, dan penelitian seperti tadi tentang kripto dan sebagainya kan karena literaturnya juga perlu terus dibaca sampai dapat satu keputusan. Itu metodenya seperti apa ya, metode penelitiannya yang pas gitu, apakah mencukupkan tadi penelitian kepustakaan seperti itu? Oke, terima kasih Ustaz Dadan. Luar biasa sekali. Ini sang pembelajar kalau bikin buku nih. Oke, saya ada buku nih, judulnya itu Metode Penelitian Kepustakaan or Library Research. Nah, ya. Yang pertama, ketika bicara tentang kajian pustaka atau library research, itu jangan dibayangkan tempat library-nya, ya. Kemudian yang kedua itu juga seolah itu dia hanya kajian dari pustaka-pustaka, istilahnya itu tulisan-tulisan terdahulu. Karena tadi yang paling mutakhir itu adalah tadi ada metadata dan juga bibliometrik metodenya gitu ya. Sehingga kemudian ketika bicara tentang kajian pustaka ya, dia berarti bicara tentang bagaimana data ya, pertama bicara tentang objek tentu saja atau tema utama dari penelitian itu. Oke, saya mau meneliti tentang apa? Gitu ya, misalnya nih, nah ini agak ke pendidikan sedikit nggak apa-apa lah gitu ya. Misalnya saya ingin meneliti tentang bukan konsep tapi langsung saja ke model pendidikan Islam menurut Syekh Albani misalnya.
Ya. Jadi saya ingin meneliti tentang bagaimana model, ya kalau bisa dikatakan model atau bisa dikatakan langsung saja bagaimana metode pendidikan Islam ya menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya karena beliau sudah wafat, berarti kita ambil hanya dari satu bukunya. Ada buku bagus, diingat ya dulu saudara juga kayaknya dapat juga tuh dari Lajnah itu tentang Ara'ul Albani Fit Tarbiyah. Ya. Nah, kalau kita hanya mengambil kitab itu saja, itu berarti dia adalah second references. Ya, nah berarti dia referensinya itu adalah sekunder. Kalau mau primer, berarti ya semua ya perkataan beliau di buku ataupun juga di rekaman atau di video, mungkin di situs pribadi beliau atau mungkin di channel ada YouTube beliau, dan itu kan semuanya. Wah, nggak mungkin nih, bukan nggak mungkin, sulit untuk membuat riset itu. Artinya nggak mungkin semuanya. Oke, berarti saya batasi ya pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dari kitab beliau 1, 2, 3. So berarti ada pembatasan dari apa? Dari masalah yang ada. Nah, di sini kemudian kita akan lihat bagaimana setelah kita temukan bukunya, kita dibatasi hanya 3. Apakah ini sebuah kekurangan? Iya, ini ada sebuah keterbatasan dari penelitian kita gitu ya, bahwa saya hanya fokus kepada 3 buku ini. Kalau ada 3 buku, kalau ada penelitian tentang buku yang lainnya, yaitu mungkin keterbatasan dalam riset ini. Nah, sehingga kemudian di setiap detail dari buku-buku beliau itu yang kita batasi 3 itu, kemudian kita akan lihat bagaimana model-model dari pendidikan. Ya, pendidikan baik itu pendidikan keluarga gitu ya, pendidikan anak sampai ke PIAUD mungkin sampai ke mungkin pendidikan dewasa dan lain sebagainya. Sehingga penelitian kajian pustaka, selain itu juga saya juga ada yang etnografi, ada juga ini, kemudian juga ada yang fenomenologi juga. Ini tentang fenomenologi agak menarik juga. Jadi insya Allah besok pertemuan berapa kita akan bicara tentang lebih detail. Tapi bagusnya memang bisa peserta itu memberikan satu contoh. Oke, saya mau meneliti tentang ini. Kira-kira metodenya itu apa saja? Nah, ini kan tadi ada 2 nih, ada yang kajian library research gitu ya. Jadi kajiannya itu memang betul-betul pustaka, tapi pustakanya itu betul-betul yang memang valid gitu. Termasuk juga nanti toolnya, cara menganalisisnya. Ya, tadi sudah ditemukan data primernya. Oke, bukunya berarti karena beliau menggunakan bahasa Arab, tulisannya berarti harus primernya adalah buku beliau yang bahasa Arab. Cetakan berapa, ininya keberapa, kemudian yang mau kita kaji toolnya itu pakai apa? Pendekatan linguistik atau pendekatan mungkin tadi bahasa, ada Ustadz Aziz di sini ya, sarjana linguistik ya. Kemudian mungkin juga dari sisi background beliau gitu ya. Kemudian juga mungkin dari sisi tafsiran-tafsiran yang lainnya. Wah, jadi sangat banyak sekali. Jadi kajian pustaka itu adalah lebih dilihat kepada sumber data dan juga nanti cara menganalisisnya. Jadi dia mirip dengan kajian teks. Nah, kajian teks ini nanti kalau dalam usul fikih itu ya dia masuk ke dalam istimbat gitu ya, yang dia mencari makna dari letterleknya, bahasanya, katanya, pilihan hurufnya, jumlahnya sampai ke bagian-bagian yang ada tersirat dari teks tersebut. Oke, yang saya ketahui itu kayak agak sampai saking panjangnya sampai agak lupa nih. Aisyah mau menambahkan? Boleh sedikit, Oke, jadi silakan. sebetulnya saya nggak terlalu paham juga tentang bagaimana studi kepustakaan, tapi mungkin lebih ke kalau literatur review. Jadi beberapa waktu terakhir kemarin sih, saya habis ada penelitian dengan menggunakan tentang cryptocurrency juga. Sebentar coba saya tampilkan sedikit. Jadi ada satu penelitian tentang cryptocurrency dan dia ingin mengulas literatur juga dan ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat, dan penelitian seperti ini, penelitian tentang studi literatur, kemudian juga persepsi masyarakat, dia ini bisa terus diperbarui dan bisa dilakukan terus-menerus karena tentunya mungkin setiap bulan atau mungkin setiap waktu bisa jadi berubah ketika objek penelitiannya berubah atau mungkin masanya juga berubah. Saya izin share screen kan sebentar. Dia ada di sebentar. Cryptocurrency bentuknya seperti ini. Mungkin ini juga nanti bisa kita pelajari sama-sama insya Allah. Ini tentang sentiment analysis
of Literature and Public Opinion of Cryptocurrency. Jadi kita melihat bagaimana penelitian tentang cryptocurrency, dan kalau kita lihat dengan menggunakan meta-analisis ternyata jumlahnya terus meningkat. Jadi pada tahun 2017 itu masih sedikit, kemudian 2018 ini meningkat sampai belasan, ke 15, ke 20 lebih, dan ini 2021. Tapi karena ini datanya juga masih terbatas, jadi waktu itu 2021 juga belum selesai, jadi masih mungkin untuk terus berkembang. Selanjutnya juga ini bentuk bibliometrik itu seperti ini. Kita ingin melihat seperti apa sih bentuknya, seperti apa sih perkembangan dari cryptocurrency, dan kita lihat bahwa cryptocurrency ternyata berkaitan dengan Bitcoin, dengan transaksi, dengan uang, dengan Islamic perspective, dan ini berkaitan langsung dengan Islamic law. Jadi ternyata memang penelitian tentang cryptocurrency dan Islamic law ini perlu untuk terus dikembangkan dan jadi salah satu dari emerging trends yang bisa kita kembangkan terus. Hasil dari penelitiannya sentimen analisis seperti ini, ternyata kalau kita lihat dari tingkat positif yang paling tinggi sampai negatif yang paling tinggi, ternyata netralnya lebih banyak. Netral itu artinya berarti tidak mendukung ya, tidak terlalu positif, tapi ternyata kalau dibandingkan antara positif dan negatif, negatifnya lebih banyak. Dari segi literatur ada sekitar 33%, dan positifnya cuma 16%. Untuk segi public opinions atau kita tanya langsung ke masyarakat nih, ternyata positifnya 23 dan negatifnya 28%. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, ini bahkan pembagian per usianya. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa positif sentimennya memang ada, negatif sentimennya tapi lebih banyak. Nah, penelitian-penelitian seperti ini, salah satu penelitian yang memang kita hanya mengkaji ini, bahkan kalau untuk yang literatur ini ya, dan bibliometrik juga, kita bisa melakukan penelitian ini dalam waktu yang singkat dan mudah sekali insya Allah. Jadi nggak perlu pakai data primer, kita cukup menggunakan data sekunder. Untuk yang ini ya data sekunder, ini juga bisa kita gunakan data sekunder, walaupun bisa juga primer, kita bisa nanya ke orang, bisa kuesioner, dan hasilnya juga apa ya istilahnya ya, bener-bener baru gitu, bener-bener menghasilkan satu fakta yang baru. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ini Aisyah hanya memberikan gambaran bahwa penelitian yang baru-baru seperti ini, cryptocurrency, mungkin Bitcoin, mungkin nanti metaverse dan lain sebagainya yang berkaitan, bisa kita kembangkan sisi ekonomi syariahnya, atau kita melihat sisi hukumnya, bisa kita gunakan bibliometrik dan juga sentimen analisis untuk melihat perkembangan dari segi literaturnya. Itu kurang lebih. Oke, terima kasih. Ya, tadi ada terbaruannya, tapi tadi memang pertanyaan fokus kepada ini ya dari kajian pustaka. Jadi kajian pustaka atau library research itu dia memang lebih mendalam, dan ini memang ya sebenarnya bukan hanya tadi pustaka gitu, tapi juga pendukung-pendukung yang menjadikan baik itu datanya itu sudah valid ataupun juga dalam menganalisisnya. Oke, mudah-mudahan tidak puas, nanti biar bisa bertanya lagi nih. Saudara mungkin ada tambahan lagi sebelum yang lain? Sedikit mohon maaf tadi penjelasannya, jazakumullah khairan. Sedikit Pak Dokter tentang kan sekarang kita mengambil literatur itu kadang dari PDF dan sebagainya gitu kan bentuknya. Kemudian standarisasi dokumen digital yang valid untuk bisa jadikan literatur itu seperti apa gitu ya? Apakah itu ada aturannya, itu standar dokumen digital? Oke, terima kasih Sadadan. Luar biasa sekali. Ini nyambung juga ke NFT ya. Salah satu dari teknologi NFT dan juga blockchain itu adalah memang validitas data yang tidak bisa di-copy, dan memang itu sudah bisa diakses oleh semua orang. Sehingga kemudian referensi-referensi yang kita gunakan itu adalah memang referensi-referensi yang sudah pertama itu dia online. Dalam artian bahwa betul memang bentuknya itu PDF gitu ya. PDF digital ya, di situ ada penulis, di situ ada institutionnya, yang paling penting di situ adalah ada publishernya yaitu jurnal. Nah, tingkat jurnal ini kita kan bisa lihat dari mulai Sinta 4 ya, Sinta 3, 2 sampai ke 1 ya. Di level Sinta 1 itu dia sudah sama dengan Scopus. Itu sebenarnya walaupun ya mungkin ada beberapa yang tidak setuju, tapi sebenarnya itu juga menunjukkan kualitas dari tulisan. Nanti Aisyah boleh kita berikan contoh ini nih, apa namanya, tulisan di Scopus ternyata
oh begini loh, ini apa anatominya gitu ya, bukan hanya anatomi tapi kontennya, analisisnya, novelty-nya di Sinta 2 itu begini, di Sinta 3 itu begini, di Sinta 4 itu begini. Kebetulan saya juga reviewer di UPN Veteran Jakarta di jurnal ekonomi, kemudian juga di Al Hidayah juga ada reviewer juga gitu ya, dan juga di Wonosobo sana. Jadi kita tahu oh ternyata jurnal yang dia itu yang belum terakreditasi ya seperti ini. Kemudian termasuk juga yang di mana di sini ada Pak Arofah kalau nggak salah dari Bone sana itu yang sudah terakreditasi sistem 4 itu kualitasnya begini. Yang kedua yang ketiga begini, yang kedua begini. Jadi oh kita tahu bahwa referensi itu diambil ya memang sekarang itu dengan teknologi tadi NFT yang tidak bisa dipalsukan, kemudian juga dengan digital dengan sekarang sudah ada checker plagiarisme dan sebagainya, ya memang itu ya sekarang itu data atau sumber referensi yang paling kuat itu adalah justru jurnal. Cuman tadi jurnalnya bisa dilihat dari penulisnya juga, kualitas kelihatan dari publisher jurnalnya juga kelihatan, termasuk yang paling penting sebenarnya ya kontennya itu harus baca gitu ya. Nah kita perlu bedah jurnal nih. Oh ini ternyata cuman beberapa nih ya, saya juga sebenarnya masih levelnya masih ini juga gitu ya. Beberapa jurnal itu terutama yang Sinta 3 dengan 4 itu ya apalagi yang di kajian Islamic Studies itu ya cuman deskriptif analisis dan masih sedikit, apalagi biasa generasi yang yang mungkin 40 ke atas gitu ya, itu biasanya ada yang cuma numpang nama dan lain sebagainya gitu. Nah ini perlu kita ini kan. Jadi intinya kan saudara, jadi referensi itu ya memang dari PDF, tapi PDF itu kan memang di online kan di OJS Open Journal System, tapi nanti lihat kualitas dari publishernya, jurnalnya, penulisnya, dan yang paling penting adalah cara dia dalam menganalisis itu berbobot atau tidak. Dan itu memang sekarang yang paling utama. Setelah itu baru nanti ada buku ya, kemudian juga ada proceeding, ada juga nanti kajian-kajian laporan penelitian dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih saudara. Nanti kita next time kita discuss lagi. Yang berikutnya tadi ada yang mau nanya lagi nggak ya? Terima kasih. Ya, oh Pak Kang Sesep ini mau bertanya. Waktu kita ya kita kasih baru sekitar 5 menit lagi lah ya. Silakan Kang Sesep nih mau bertanya. Oh ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan berkaitan dengan literatur review. Ini dalam konteks jurnal gitu, ketika kita menyajikan literatur review, itu yang kita cari itu dalam literatur itu kita cari teori-teorinya atau konsep-konsepnya kah, atau variabel-variabel gitu, atau indikator-indikator. Nah ini kita fokus kemananya gitu Pak. Oke, terima kasih. Aisyah boleh jawab dalam 1 menit. Nanti saya juga. Sebetulnya tadi kalau Aisyah pribadi mungkin setiap penelitian punya khasnya sendiri ya. Kalau Aisyah lebih kedua tadi, pertama dari sisi teorinya. Jadi penelitian ini menggunakan teori apa? Penelitian A pakai teori apa? Penelitian B pakai teori apa? Penelitian C pakai teori apa? Dan yang kedua data terbarunya. Artinya misalkan penelitian A ternyata menemukan apa? Penelitian B menemukan apa, penelitian C menemukan apa. Misalkan penelitian A menemukan potensi wakaf, penelitian B menemukan realisasi data wakafnya, penelitian C menemukan bahwa ternyata Indonesia misalnya sebagai negara dengan potensi wakaf terbesar. Jadi 2 hal tadi, teorinya, kemudian juga data terbarunya atau hasil dari penelitian literatur tersebut yang akhirnya nanti kita masukkan gitu. Yang nantinya kita susun dalam satu bagian literatur review itu. Jadi pertama kita tuliskan definisi mungkin atau mungkin teori-teori, konsep-konsep. Kemudian baru bagian bawahnya kita jelaskan bagaimana development-nya, bagaimana perkembangannya sekarang, bagaimana trennya sekarang. Baru di akhir kita tambahkan, kita ulas hasil dari literatur tersebut, apa yang bisa kita ambil dan apa sisi kosongnya, sisi gap-nya yang sekiranya kita berusaha untuk punya pembeda di sana. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih. Kang Sesep, jadi literatur review itu sebenarnya yang kita ambil itu adalah ya ide gagasan dari penulisnya itu. Ya, sehingga kemudian penelitian A misalnya Abdurrahman telah melakukan penelitian mengenai Islamic tourism, strategi Islamic tourism di Jawa Barat, bahwa kesimpulannya adalah infrastruktur menjadi hal yang sangat penting, sehingga saya akan mengambil bahwa Abdurrahman dalam risetnya di tahun 2018 menyebutkan tentang infrastruktur menjadi strategi yang penting dalam pengembangan Islamic tourism di Indonesia. Kemudian mungkin nanti ada Abdullah ya berbicara juga
tentang strategi juga, tapi cenderung kepada added values ya, yang Kang Sasep mau riset nih gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang paling mudahnya itu adalah hanya lihat saja di abstrak selama penulis itu menyusun abstrak itu bagus, itu akan ketahuan. This research shown that gitu ya, bahwa penelitian ini menemukan atau hasil dari penelitian ini adalah ini itu adalah punya dia seharusnya gitu ya. Kalau bukan punya dia berarti dia mungkin agak sedikit kacau dalam analisisnya ya, sehingga literatur review itu yang diambil itu adalah ide gagasan yang menjadi kesimpulan dari penelitian orang terdahulu. Nah, tentu saja tadi akan kelihatan, oh dia hanya deskriptif saja, sederhana saja gitu. Atau mungkin kesimpulannya itu terburu-buru. Kenapa? Karena nanti dilihat di sebelumnya cara menganalisisnya ini bisa dilihat di abstrak pun juga kurang deep, kurang mendalam. Gitu Kang Sesep ya. Tadi ada tambah sedikit dengan Pak Sadadan juga nih. Tadi terkait dengan saya katakan bahwa referensi utama itu adalah jurnal, itu sebenarnya untuk isu-isu yang terkini ya. Nah, sumber yang valid itu adalah ya sesuai dengan data yang kita ambil. Misalnya saya mau mengambil data atau mungkin saya mau merujuk atau mengutip ya, men-cite dari tentang etimologi secara bahasa. Ide bahasa Arab gitu, nggak mungkin saya ngambil dari jurnal. Otomatis karena bahasa, referensi utamanya itu adalah komus ya, kamus berarti. Oke, Mahmud Yunus, aduh itu anak-anak SMP. Mungkin pakai Munawir, oke lah gitu ya. Ada Ustadz Munawir di sini ya. Kamus Munawir itu mungkin oke lah, tapi ada yang lebih level tinggi lagi, misalnya pakai Lisanul Arab, pakai Qamus Al-Mukhit, atau mungkin pakai Tajul Arus dan lain sebagainya. Demikian juga ketika kita mau mengambil satu referensi, mengutip dari perkataan dari misalnya Maliki umpamanya, Imam Malik umpamanya, maka ya nggak bisa kita ngambil dari misalnya si Abdullah, si Abdurrahman, si Abdurrahim gitu, nggak bisa. Itu dari referensi kedua. Abdurrahim mengatakan bahwa Imam Malik mengatakan seperti ini. Itu sangat tidak bagus dalam sebuah jurnal. Kalau saya mengutip dari Imam Malik, maka data yang paling valid misalnya saya ambil dari Al-Muwatta. Saya mengambil dari Imam Syafi'i, maka saya mengambil dari Arisalah ya, misalnya, atau mungkin dari Al-Um. Kalau bukan dari situ mungkin nanti kita sebut dengan bukan Imam Syafi'i, tapi mungkin Syafi'iyah. Sehingga sebenarnya validnya data yang dijadikan referensi itu adalah data apa yang kita gunakan. Kalau etimologi berarti dia adalah kamus. Ketika dia bicara tentang tafsir, berarti kita ngambil langsung ke tafsirnya. Ketika bicara tentang syair, berarti kita bicara tentang syair. Ketika bicara tentang hadis, nah ini paling banyak nih biasanya. Mau yang gampang, udahlah hadis lah, ambil dari umpamanya 100 hadis sahih gitu umpamanya. Oh nggak bisa ya. Ya kalau S1 mungkin masih boleh lah gitu. Tapi kalau S2 S3 ya harus ngambil dari kitab Kutubut Tis'ah itu ya, minimal Kutubus Sittahnya. Nah, Kutubut Tis'ah gimana nih? Kita kan sekarang susah. Ya udah pakai PDF. Selama PDF itu ada publishernya, ada tahun terbitnya, penulisnya jelas, ada covernya, itu sudah sah. Bahkan sekarang dengan adanya Maktabah Syamila, dengan Jawami'ul Kalim, dengan Islam.net dan sebagainya, yang dia membawakan rawinya itu juga dianggap sudah sah. Walaupun ada beberapa dosen-dosen lama yang Maktabah Syamila kok bisa dipakai sih? Ya bisa, walaupun biasa disebutkan ghairul muwafiq lil matbu biasanya, tapi kita bisa ambil yang PDF yang memang ada cover, ada publisher dan lain sebagainya. Oke, udah lewat 50 menit nih. Satu lagi tadi mungkin Pak Syukur ada yang mau ditanyakan atau sudah rehat nih? Kalau sudah berarti mungkin kita cukupkan sampai di sini Aisyah ya. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang di sesi ketiga. Nanti Aisyah akan membahas tentang metode penelitian ya. Pak Syukur mau bertanya? Iya, ada yang ditanya nih. Ya, silakan. Nanti kalau nggak mau nanti di kampus boleh, silakan. Misalnya ada untuk meneliti ya, temanya misalnya minat orang tua terhadap pesantren tahfiz Quran. Ini apakah kita nanti fokus ke manajemen sekolahnya atau biayanya atau HRD-nya, itu apa kita ambil satu sisi saja atau ketiganya atau semuanya gitu? Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Nanti dijawab sama Pak Asep juga nih. Jadi kalau bicara tentang kajian minat gitu ya, berarti bicara tentang yang pertama itu adalah misalnya minat masyarakat mana
Nah, nanti bisa ada keterbatasan ya, walaupun nanti Indonesia umpamanya aduh banyak banget samplingnya ini sudah mewakili belum nih gitu, atau mungkin Jabodetabek ngambil samplingnya itu berapa gitu ya. Nah, ini berarti perlu data yang valid gitu ya, atau mungkin hanya misalnya Bogor gitu, minat masyarakat Bogor terhadap rumah tahfidz atau ma'had tahfidz gitu kan. Nah, berarti oke, masyarakat Bogor itu ada berapa juta gitu ya. Kemudian kita pakai metode sampling itu pakai teorinya siapa nih? Gitu kan. Nah, kenapa pilih ini? Apakah ini sudah valid? Apakah ini sudah umum atau tidak? Ngambil bukunya di mana nih? Misalnya pakai bukunya yang klasik itu Suharsi Marikunto gitu ya. Atau mungkin kalau yang campur dengannya bisa pakai Sugiono juga bisa juga. Saya ada bukunya juga gitu ya. Nah, kemudian setelah itu oke, ini dianggap paling valid dan paling bagus gitu. Kemudian kita membuat sebuah karena minat berarti ada instrumen ya. Dibuat kuesioner, dalam kuesioner itu ada instrumennya. Berarti dalam instrumen itu sebenarnya minatnya itu apa? Kenapa? Apakah karena agar anaknya soleh atau agar umpamanya dia mendapatkan pahala orang tuanya atau mungkin hanya ngikutin tren saja. Nah, gitu atau mungkin ada juga nih di beberapa pesantren yang mahal tuh biasanya dia tuh ya sedikit bukan suudon sih ya, ada beberapa penelitian seperti jadi mereka anak saya di pesantren ini loh bayarnya itu mahal gitu. Ya pesantren tahfidz biasanya kita ada beberapa juga. Nah, berarti sampling, kemudian nanti ada instrumennya, ada kuesionernya. Kuesioner itu nanti akan dibagikan bagaimana uji validitasnya, uji reliabilitasnya, uji T-nya dan lain sebagainya. Oh, itu di kuantitatif tuh kalau sudah didapatkan baru kita bisa menganalisis misalnya itu menggunakan software gitu ya, memakai aplikasi, kemudian nanti di ujungnya setelah dianalisis ditemukan oke, datanya ternyata minat dari masyarakat di Bogor tadi itu adalah sangat tinggi. Oh, bukan sangat tinggi tapi ada angkanya, misalnya dari angka 1 sampai 10 itu ternyata 9,5. Tapi nanti dalam memilih sampling pun nanti ada kriterianya juga gitu ya. Kriterianya misalnya tadi dari mulai orang tua usia umpamanya 20 sampai ke 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. Kemudian nanti dari sisi juga pilihannya itu adalah pendapatan dari mulai mungkin 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta dan seterusnya itu akan kita bisa cluster dan kita bisa simpulkan. Nah, karena ada keterbatasan dari sampling, keterbatasan juga dari sisi kuesionernya itu, validitasnya ya, kemudian sehingga nanti dalam beberapa penelitian kuantitatif itu akan menyebutkan keterbatasan dari riset ini dan juga batasannya gitu ya. Jadi itu terkait dengan minat. Jadi tadi pertanyaan lebih kepada instrumen dalam kuesioner. Jadi komponen-komponen apa saja yang menjadikan masyarakat Bogor itu tadi minat menyekolahkan anaknya di ma'had tahfidz gitu. Wah, syukur nih itu di kuantitatif gitu. Oke, cukup. Pak Asep menambahkan, silakan. Dalam 2 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mengukur minat, Pak Syukur, itu harus dibuat juga tadi definisi konsep minatnya seperti apa, definisi operasional seperti apa. Nah, lalu buat instrumen. Kalau instrumen minat, biasanya instrumen minat itu dibuat adanya indikator-indikator di dalam instrumen tersebut. Nah, indikator-indikator tersebut diaplikasikan di pembuat pernyataan angket instrumennya. Terus gitu. Jadi itulah yang akan dianalisa gitu. Kalau berbicara minat gitu. Minat itu kan bagian kayak variabel yang sifatnya psikologi ya, Pak. Jadi harus benar-benar harus dibedah itu pada teorinya. Teori minat itu seperti apa? Indikator minatnya seperti apa? Gitu kan, harus dibedah itu baru dibuat instrumen. Nah, dari instrumen itu tidak semata instrumen langsung diujikan atau dijadikan alat untuk mengukur penelitian, tapi harus diujikan juga untuk validitas dan reliabilitasnya. Itu tersebut bisa valid atau tidak valid gitu kan, bisa dipilah gitu. Hampir sama dengan membuat soal, Pak Syukur, soal biasa gitu kan, soal ujian gitu, jadi begitu.
sama. Itu aja mungkin Pak Wisnu ya disampaikan ya. Oke, nanti Ya, soal ada sesi betul, khusus betul. untuk kuantitatif ini karena panjang ini ceritanya ini. Ya, terima kasih banyak sudah 9.56 di jam saya. Terima kasih banyak untuk semuanya Ibu dan Bapak sekalian sudah hadir. Ini dari jauh-jauh semua, ada yang dari Papua juga. Terima kasih untuk Pak Fahrudin dari IAIN Papua sana, dan untuk semuanya jazakumullah khairan ala hudurikum fi hadal barnamij insyaallah mubarak. Dan alhamdulillah kita tutup bersama acara hari ini, dan insya Allah kita akan jumpa di sesi yang ketiga terkait dengan metode penelitian. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.